Istana Pangeran Bu semakin kuat dari hari ke hari. Sejak dibangun kembali dengan izin permaisuri, tentara Mingyue telah berpatroli di pinggiran. Penduduk desa Bujia telah ditempatkan di halaman belakang istana, dan 2 kam telah didirikan di kedua sisi istana. Deru Wuxizi memekakkan telinga. Dengan latihan harian dan banyaknya sumber daya pelatihan yang saya berikan, kekuatannya terus meningkat. Jauh di dalam rumah besar, ayahku dan Paman Fu menyiapkan meja berisi makanan lezat. Pasukan suku Yu akhir-akhir ini gelisah. Mereka muncul 30 mil jauhnya dari kediaman Pangeran Bu dan bahkan bergerak untuk memprovokasi pasukan Mingyue, kata sepupu Bu Suanyin dengan ekspresi muram. Ayahku agak khawatir Suanyin, Xiaoxuan, klan bulu adalah klan besar di alam atas. Lagi pula, kita berasal dari alam bawah. Jika kita bisa menghindari memprovokasi mereka, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari masalah. Jangan khawatir, ayah. Sepupuku tertawa dan berkata, klan Yu hanyalah klan kelas 3. Sekarang aku punya puluhan ribu pasukan di bawah komandoku. Klan Yu tidak akan berani datang terang-terangan. Putriku sudah mengerahkan 5.000 pasukan untuk berjaga di antara istana Pangeran Bu dan klan Yu. Jika klan Yu berani bertindak gegabah, aku akan segera diberitahu. Jangan khawatir. Aku juga berkata, iya, ayah, ada perseteruan berdarah yang mendalam antara klan Yu dan istana Boang kita. Perang ini cepat atau lambat tak terelakkan, dan tak ada cara untuk menghindarinya, kecuali kita ingin dibasmi lagi. Kekhawatiran tampak jelas di mata ayahnya yang agak sayu. Tapi ku dengar klan bulu memiliki seorang Saint Bulu, sosok yang menyalakan api reruntuhan suci. Dia tidak sebanding dengan Raja Manusia atau Semi-Saint. Kau harus hati-hati. Tidak apa-apa, aku menghiburnya, jangan lupa, aku murid langsung dari Santo Pedang Rusa Putih. Kalau klan bulu berani berbuat apapun padaku, Tuan pasti akan menghajar mereka sampai rata dengan tanah. Sulu tersenyum dan berkata, benar, Paman. Jangan khawatir, dengan Suanyin dan Xiaoxuan di sini, tidak ada yang berani memprovokasi Istana Boang. Terlebih lagi, ada Dewa Pelindung di Istana Boang, jadi kekhawatiranmu pun berkurang. Singkatnya, Anda harus berhati-hati. Ayah saya sudah tua dan kehilangan ambisinya. Yang paling beliau harapkan saat ini adalah keselamatan sepupu saya dan saya. Namun, wajar saja jika ayah saya belum mampu menembus alam Raja Manusia, bahkan belum mencapai alam kendali bintang. Ketika kekuatannya belum mencapai tingkat itu, wajar saja mustahil membayangkan kekuatan luar biasa seperti itu. Setelah makan siang, saya kembali ke kamar saya. Sepupuku masuk dan menatapku dengan mata indahnya. Ia berkata lembut, Xiaoxuan, sekarang mari kita bicarakan masalahmu. Apa yang salah dengan saya? Tentu saja kau tahu, makam Zulong. Matanya dipenuhi kekhawatiran saat ia berkata, kalau kau tanya aku, kedua orang suci pedang dari keluarga Sangguan benar-benar berani. Mereka berani membiarkan 10 murid mereka yang paling hebat memasuki makam naga lilin. Ini sama sekali bukan kesempatan ini seperti mengirim mereka ke kematian. Naga lilin telah mendekam di makam itu sejak zaman dahulu. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, tapi mereka malah mengirim orang masuk. Bukankah guru pertama kali menjelajahi makam naga lilin? Tentu saja tidak. Sepupuku bersandar di jendela, daun-daun willow bergoyang di luar. Ia menatapku dengan mata indahnya dan berkata, sepertinya kau tidak tahu bagaimana makam Zulong terbentuk atau apa isi di dalamnya. Aku sungguh tidak membencinya, saudari, tolong beritahu aku. Ia menghela napas dan berkata, Zulong berasal dari klan naga sejati. Ia dapat mengendalikan waktu, ruang, dan tahun, bahkan dikenal sebagai penjaga cahaya yang mengalir. Orang-orang di zaman kuno sudah mengetahui kemampuan Zulong. Dengan mata terbuka, ia dapat melihat siang, dan dengan mata tertutup, ia dapat melihat malam. Ia adalah seorang master sejati yang dapat mengendalikan waktu. Jadi, sebelum Zulong meninggal, ia memasuki dunia yang melayang dalam keabadian, mengaktifkan makna waktu yang sebenarnya, dan memasuki celah antara waktu dan ruang, yang tak terdeteksi oleh dunia. Melihat keterkejutanku, ia melanjutkan, aku menduga kedua orang suci pedang itu pasti telah menggunakan keahlian pedang mereka untuk menemukan keberadaan makam naga lilin dan menyegel pergerakannya selama sebulan, menganggap bulan ini sebagai waktu berharga bagi kalian bersepuluh untuk menyelesaikan ujian. Namun, mereka mengabaikan satu hal, penguasaan waktu naga lilin jauh lebih unggul daripada mereka. Bahkan dengan kultivasi kedua orang suci pedang yang tak tertandingi, mereka mungkin tidak akan mampu menyegel dunia yang hanyut dalam waktu itu. Bagaimana jika mereka gagal? Karena guru dan guru Sangguan Nanfeng bertindak bersama, itu berarti mereka yakin. Saya percaya pada mereka. Sepupuku memandang sekeliling dengan cemas di matanya yang indah. Aku juga percaya pada kekuatan kedua pendekar pedang itu, tetapi makam Zulong tidak statis. Ia berubah seiring waktu. Apapun bisa terjadi di makam Zulong. Bahkan mungkin waktu akan berputar balik. Kau mungkin akan menghadapi hal-hal yang tak terbayangkan. Terlalu berbahaya.
Melihatnya mengerutkan kening, aku tak kuasa menahan senyum. Aku melangkah maju dan memegang bahunya yang bulat dan mulus, sambil berkata, saudari, jangan khawatir. Kaulah yang terlalu khawatir. Karena guru meminta kita untuk menjalani petualangan ini, pasti ada alasannya. Lagi pula, aku juga ingin menjelajahi misteri waktu, agar aku bisa melangkah lebih jauh di jalan pedang. Dia mengangguk dan berkata lembut, mungkin benar seperti yang kau katakan. Makam naga lilin menyembunyikan rahasia besar, dan hanya kedua orang suci pedang yang mengetahuinya sekarang. Namun, justru karena inilah, makam naga lilin mungkin juga menarik keserakahan kekuatan lain. Lagi pula, semua orang di dunia sekarang tahu bahwa 10 master teratas dari kedua akademi akan memasuki makam naga lilin untuk menyelidiki rahasianya. Aku mengerutkan kening. Kak, apa maksudmu ada yang berani memasuki makam naga lilin di bawah pengawasan dua pendekar pedang hebat itu? Belum tentu. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, kau menghabisi orang-orang di perjamuan 100 kecantikan untukku, dan menghabisi Luo Huachi, Duan Yuan, dan yang lainnya. Kau telah membuat paviliun abadi dan istana Yin yang marah. Kedua sekte jahat ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan makam naga lilin adalah kesempatan besar. Begitu mereka mendapat kesempatan, mereka pasti akan mengirim orang-orang kuat ke makam naga lilin. Bukan hanya kau, bahkan Lin Muzhao dan Li Qinyin pun akan menjadi incaran. Kau harus tahu bahwa pertikaian antara kejahatan dan kebenaran tak pernah berakhir. Paviliun abadi dan istana Yin yang memiliki fondasi yang kuat dan memiliki orang-orang bijak yang kekuatannya tak kalah dengan kedua pendekar pedang itu. Bukan tidak mungkin mereka mengirim orang ke makam naga lilin dengan cara khusus. Saya tertawa dan berkata, kalau begitu kita hanya bisa bertanding di jalan untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Kekhawatiran menggenang di mata sepupunya yang cantik saat ia berkata, aku tidak mengkhawatirkan Li Qinyin dan Lin Muzhao. Lagi pula, mereka sudah ada di daftar semi-Sein dan punya kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Meskipun kau nomor 1 di kedua daftar itu, kau baru berada di tahap tengah alam Yuanling. Apa yang akan kau lakukan jika bertemu dengan semi-Sein tahap tengah hingga akhir? Kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Jika mereka berani datang, kita hanya bisa melawan. Dia membuka mulutnya sedikit terkejut. Aku menatap matanya dan melanjutkan, saudari, aku mewarisi takdir alam naga. Selama pertempuran takdir, aku melihat banyak rahasia kuno dan banyak orang kuat yang dulunya sensasional. Aku juga tahu bahwa perang antara kebaikan dan kejahatan terus berlanjut hingga generasi kita. Aku bahkan melihat banyak raja manusia purba di alam naga. Beberapa hal harus dihadapi dan tak bisa dihindari. Ia tersenyum lega. Aku tahu. Saat aku tidur, jiwaku pernah mengalami fluktuasi. Mimpi itu sangat nyata. Aku melihat dirimu yang nyata. Saat itulah aku melihatmu juga. Pohon anggur suci sangat luar biasa. Dia berbisik, singkatnya, begitu kau memasuki makam naga lilin, kau harus ekstra hati-hati. Aku bisa membantumu sebelumnya, tapi tidak sekarang. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri di makam naga lilin. Jangan khawatir, guru telah memberiku dekrit pedang suci. Bagus sekali. Kapan kita berangkat? Kita akan berangkat besok pagi. Sangat mendesak. Yah, waktu untuk memasuki makam naga lilin sudah cepat berlalu. Kalau begitu, aku baru bisa bertemu Xiaoxuan sebulan lagi. Matanya sebening air dan penuh cinta. Hatiku menghangat, dan aku mengulurkan tangan untuk mengaitkan pinggang rampingnya dan mendekapnya. Sepupuku dengan spontan membuka lengannya untuk memelukku, dan sepasang payudaranya yang montok dan tegak menempel erat di dadaku. Kemudian, bibirnya yang kemerahan mengembang dan kami berciuman, emosi yang mengalir dari hati, tanpa rasa canggung dan terkekang seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, pipi sepupuku memerah, wajahnya yang cantik memerah, dan matanya yang indah tertutup kabut. Ia berbisik setelah memasuki makam naga lilin, hanya akan ada Xiaoyan dan Lin Muzhao. Jangan lupakan kakak perempuanmu. Jangan khawatir. Aku tak kuasa menahan tawa, membelai lembut rambut hitam panjangnya, lalu berkata, tak ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku, seperti Xiaoyan. Kau tak boleh bilang aku pelin-pelan. Waktu pertama kali punya Xiaoyan, aku tak menyangka akan jadi begini denganmu. Aku tahu. Sepupuku tersenyum. Awalnya, kupikir aku takkan sejauh ini denganmu, tapi aku tak bisa menahan diri lagi. Mungkin seperti yang Nusan katakan. Saat aku terbangun, aku punya tubuh baru. Tak ada lagi ikatan darah antara kau dan aku, jadi simpul terakhir di hatiku pun terlepas dengan sendirinya. Saat aku menemukanmu di pesta 100 kecantikan, itu sudah takdir. Dia memelukku lagi, dan tidak melepaskannya sampai mendengar langkah kaki Paman Fu dari luar. Xia Fei bertanya dengan kedua pipinya, Paman Fu, ada apa? Nona, Tuan meminta saya membawakan teh untuk Anda. Oh,
Letakkan saja. Kamu sudah bekerja keras. Kamu bisa membiarkan para pelayan melakukan hal semacam ini. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Tidak apa-apa. Aku tidak terbiasa kalau sedang tidak sibuk. Ngomong-ngomong, Tuan memintaku untuk bertanya, apakah kamu akan menginap di istana malam ini? Tidak, Xiao Xuan dan aku akan segera kembali. Oh, baiklah. Sore harinya, kami berpamitan dengan ayah dan kembali ke kota Zhongzhou bersama. Setelah tiba di kota Zhongzhou, sepupu saya pergi ke markas Legiun, sementara saya menunggangi Xiao Xing dan bergegas ke Akademi Bailu. Hari untuk pergi ke makam Zulong semakin dekat. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, atas panggilan guru kami, Lin Muzhao, Dongfang Lin Er, Lu Qingsu, Zhao Qingfeng, dan saya pergi ke Aula Wufa, lalu, dibawa oleh pedang rusa putih, terbang menuju makam naga lilin. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang rusa putih menembus lautan kabut dan memasuki dunia liar, wilayah yang belum ditaklukkan manusia. Mendesis, seekor ular piton raksasa, sepanjang 100 kaki, mengintai di lautan kabut. Ia tampak ketakutan oleh pedang rusa putih. Ekor emasnya menyapu, penuh dengan niat menghabisi. Binatang jahat, Tuan Sangguan Ziyi menyipitkan mata indahnya, dan kekuatan pedang dari telapak tangannya menyapu bagaikan guntur, langsung memotong sebagian besar ekor ular piton raksasa itu, dan darah mengalir kemana-mana. Semua orang terkejut melihat ular piton raksasa itu bersisik emas dan memiliki 2 tonjolan besar di kepalanya, pertanda ia akan segera berubah menjadi naga. Setelah menjadi naga dan naik ke surga, ia setidaknya akan menjadi binatang tingkat 7, dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang suci. Namun, di bawah kekuatan pedang sang guru, ia bagaikan cacing tanah yang malang, tanpa kemampuan untuk melawan. Tak lama kemudian, suara elang yang terbang tinggi di angkasa terdengar dari kedalaman lautan kabut. Seekor burung phoenix yang memancarkan cahaya warna-warni membubung tinggi ke angkasa, sayapnya bergetar, dan cahaya rune yang kuat memancar keluar. Ini adalah kekuatan darah primitif dan kuno. Burung phoenix ini mungkin luar biasa, setidaknya telah mencapai tingkat binatang buas tingkat 7. Lin Muzhao membuka lebar mata indahnya dan berkata, aku tidak menyangka ada tempat liar seperti itu di Zhongzhou. Ini adalah area terlarang. Sangguan Ziyi berkata dengan tenang jika bukan karena izin Tuan Fan Cheng, kita tidak akan bisa masuk. Lautan kabut seakan tak berujung. Kami terbang hampir seharian dan akhirnya pedang rusa putih mendarat di hutan rimba yang primitif dan liar. Di sekelilingnya berdiri pegunungan tua yang gelap, memancarkan napas kuno yang ganas. Aku tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan memandanginya. Aku membuka mata pedang dan tercengang. Ini sama sekali bukan pegunungan tua, melainkan kerah hitam raksasa. Mereka telah ada sejak zaman dahulu kala, dan bulu mereka telah lama menyatu dengan segala sesuatu di alam. Batu dan hutan tumbuh di bulu mereka. Tubuh mereka besar, dan aura kuno mereka kini menyatu dengan kita. Itu kera suci. Dongfang Lin Er tertegun sejenak dan berkata, konon, kera-kera purba ini memiliki kekuatan suci. Mereka adalah makhluk yang tabu dan juga salah satu penjaga alam liar purba. Sangguan Ziyi melangkah ke udara, memancarkan aura surgawi yang transendental. Gaun putihnya berkibar, dan ia secantik wanita cantik berusia di bawah 30 tahun. Niat pedang yang kuat tersembunyi di dalam dirinya. Ia membungkuk kepada kera suci yang jauh dan berkata, murid Sangguan Ziyi, aku akan memimpin generasi muda akademi untuk mencari peluang lagi. Kera suci, kumohon, beri jalan. Pegunungan kuno itu sunyi dan tak bergerak, tetapi dari lubang hidung pegunungan kuno itu menyemburkan aliran udara bagai badai. Akhirnya, bebatuan perlahan terbuka, dan sepasang mata berwarna abu-abu kecoklatan muncul di setiap gunung kuno, memancarkan tekad dan aturan kuno. Kemudian, gunung itu bergemuruh dan mulai bergerak. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 kera suci menghilang dalam kabut, meninggalkan dunia ini untuk kita. Sangguan Ziyi memiliki aura yang kuat, tetapi ia memancarkan aura yang sangat santai. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dipelajari. Sebagai seorang santo pedang, beliau telah mampu menyelaraskan diri dengan hakikat langit dan bumi serta menghormati setiap jenis kehidupan. Kondisi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh para kultivator biasa. Guru ini jelas tidak salah dalam memujanya. Tak lama kemudian, 6 sosok jatuh dari langit. Mereka berasal dari Akademi Tianfeng. Sangguan Nanfeng mengenakan jubah abu-abu. Meskipun usianya lebih dari 100 tahun, kulitnya masih seputih salju, bak seorang gadis. Topeng abu-abu menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah. Ia membawa pedang panjang di belakangnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang luar biasa. Li Qinyin, berdiri di samping, mengenakan gaun putih yang membalut tubuh rampingnya. Ia memiliki payudara yang kencang, pinggang ramping yang dapat digenggam dengan satu tangan, dan lekuk bokong yang memikat. Kakinya yang panjang seputih salju mengenakan sepatu bot putih,
dan lapisan udara setipis sayap jangkrik mengalir di atas tubuhnya yang anggun, seolah-olah itu adalah semacam baju sirah yang lembut. Matanya yang besar dan hidup menatapku, dan ia tersenyum tipis, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Kakak senior, adik perempuan, kamu tiba lebih dulu. Ya, Sangguan Nanfeng memandang ke arah barat dan berkata, waktunya hampir tiba. Begitu ada kesempatan, kita akan menyerang bersama dan memastikan kita sepenuhnya menguasai lintasan pergerakan makam naga lilin. Semua orang menunggu dengan tenang. 10 talenta terbaik di akademi semuanya memiliki kesabaran yang tak tertandingi, jadi menunggu saja tidak ada artinya. Saat matahari terbenam, cahaya senja jatuh ke bumi bagai anak panah dewa, dan awan-awan di langit terbentang bagaikan pita warna-warni, begitu indah, membentuk lukisan pemandangan yang indah. Pada saat ini, serangkaian aturan melintasi udara, dan dari sanalah misteri aturan waktu yang mendalam muncul. Itu muncul. Sangguan Nanfeng mengangkat matanya dan segera bertindak. Ia membuka telapak tangannya dan mengubahnya menjadi sebuah gambar dharma sepanjang ratusan kaki yang melonjak dan meraih bola cahaya di awan. Sangguan Ziyi menggenggam kedua tangannya, dan aura yang sangat kuat melonjak dari tubuhnya, melesat ke kehampaan, berubah menjadi pemandangan ribuan pedang yang ditembakkan secara bersamaan. Dalam sekejap, aturan waktu di ruang angkasa hancur, menghancurkan aturan dan tatanan aslinya. Terdengar gemuruh tak berujung di udara di depan, dan sebuah dunia muncul dari kehampaan, menghantam hutan belantara ini. Seluruh dunia drifting runtuh begitu saja. Lin Muzhao dan saya saling berpandangan dan melihat keheranan di mata masing-masing. Ledakan. Dunia nyata runtuh ke bumi, meratakan segalanya dengan tanah, dan digantikan oleh lapisan-lapisan pegunungan kuno yang tak berujung. Pegunungan kuno itu diselimuti hutan lebat, memancarkan aura naga sungguhan yang mendebarkan. Aura itu tidak semegah dan mendominasi Changlong, juga tidak sesuci dan semegah Qilong dan Yinglong. Aura yang ditinggalkan Zulong sangat dingin, seperti cahaya dan suhu yang dipancarkan lilin yang tertiup angin. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar di atas bumi, dan seluruh hutan belantara berguncang. Kedua pendekar pedang itu dengan sempurna menangkap kesempatan singkat di kehampaan dan memaksa makam Zulong untuk tetap berada di dunia ini. Namun, seluruh makam Zulong tampak seperti lukisan gulungan, dan batas luarnya dipenuhi jejak api yang menyala-nyala. Itu adalah batas aturan ruang dan waktu yang tak bisa dilintasi manusia fana. Hanya kedua pendekar pedang itu yang dapat membuka saluran berdasarkan aturan ini dan mengirim 10 orang masuk. Disertai suara gemuruh, sebuah retakan muncul di perbatasan makam Zulong. 1 orang masuk. Jejak keringat merembes keluar dari wajah Sangguan Ziyi. Dongfang Lin Er terbang ke celah angkasa sambil memegang pedang di tangan, dan seluruh tubuhnya lenyap, tetapi segera dia muncul di gulungan makam Zulong, tampak sangat kecil, dan celah yang dilaluinya pun ikut lenyap. Kedua pendekar pedang itu mengumpulkan kekuatan suci, dan membuka setiap celah membutuhkan banyak energi. Inilah sebabnya hanya 10 orang yang bisa dikirim ke makam Zulong. Tak lama kemudian, celah kedua muncul, dan Cao Ze masuk. Tepat saat celah ketiga terbuka, tiba-tiba terdengar ledakan keras di kejauhan, dan langit berubah menjadi merah darah, seolah-olah sebuah lubang mengerikan telah meledak di angkasa. Kemudian, aura suci yang tak tertandingi agung dan kuat datang, dan sesosok muncul di angkasa yang jauh. Sosok itu adalah seorang suci parubaya dengan tubuh yang dipenuhi cahaya dan api yang berkobar. Ledakan, getaran lain terdengar, dan aura kedua muncul. Seorang lelaki tua yang menyalakan api reruntuhan suci. Rambut dan janggutnya memutih, dan tubuhnya diselimuti awan petir yang bergulung-gulung, penuh aura yang mendominasi. Sangguan Ziyi menyipitkan mata indahnya dan berkata, aku penasaran siapa orang itu. Ternyata dia adalah Santo Kunang-Kunang dan Santo Suara Guntur dari Paviliun Abadi. Apa maksudmu dengan mencuri rahasia 2 akademi besar kita secara paksa? 2 orang Santo bergelar muncul. Lin Muzhao dan aku sedikit terkejut, begitu pula Li Qinyin yang tampak khawatir. Sepertinya perjalanan ke makam Zulong tidak akan mudah. Santo Kunang-Kunang terkekeh dan berkata, kedua Santo pedangku, makam naga lilin ini awalnya diciptakan oleh langit dan bumi. Jika kalian bisa menguasai ciptaan langit dan bumi, tidak bisakah aku, Paviliun Abadi, menguasainya? Sein Leiyin meraung, dan energi di reruntuhan suci meledak, dengan paksa merobek lubang di arah lain makam naga lilin, seolah-olah dia ingin mengirim kejeniusan Paviliun Abadi ke makam naga lilin. Seluruh makam Zulong berguncang hebat. 4 orang suci agung mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama dan hampir menghancurkan dunia ini. Pada saat ini, terdengar raungan lain, dan Santo kelima muncul. Ia sangat cantik, mengenakan kain kasa tipis, dan sosoknya yang anggun dan berlekuk menjulang, dengan payudara dan bokongnya, serta kesekian yang tak terlukiskan. Ada semangat di sudut matanya, dan seluruh tubuhnya penuh pesona, tetapi kekuatan yang ia tunjukkan sungguh menakjubkan. Ia merentangkan tangannya, dan energi suci Yin dan yang meledak keluar, dan juga membuka celah di pinggiran dunia makam naga lilin.
Aku tak menyangka bahkan wakil ketua istana Yin Yang, Sein Roujue, akan datang, ujar Sein Lei Yin sambil tersenyum tipis. Sage Roujue mencibir, seperti yang kau katakan sebelumnya, kita semua berusaha merebut kekayaan langit dan bumi. Jika Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu bisa merebutnya, istana Yin Yang ku pun bisa. Apa salahnya? Dalam kabut, sosok-sosok muncul satu demi satu. Setidaknya 1.000 orang kuat datang dari istana Yin Yang, dan orang-orang dari Paviliun Abadi juga terus bermunculan di alam liar besar, setidaknya ratusan orang. Sebaliknya, kedua akademi memiliki jumlah orang paling sedikit. Jika bukan karena kedua pendekar pedang itu, mereka mungkin akan langsung bertindak untuk menghabisi Raja Muda Kebenaran. Menghadapi perubahan drastis seperti itu, Sangguan Nanfeng tetap tenang dan berbisik, jangan panik, murid-muridku. Meskipun kita banyak di sini, kita tidak akan pernah berani mengirim seorang suci ke makam naga lilin. Jiwa naga di dalam makam naga lilin sangat kuat. Begitu orang kuat yang menyalakan api reruntuhan suci masuk, ia akan dimusnahkan oleh kehendak jiwa naga. Sangguan Ziyi terus membuka lorong itu, secercah semangat juang terpancar di mata indahnya. Ia berkata, Mu Zhao, Xiao Xuan, King Su, kalian harus berhati-hati saat memasuki makam naga lilin. Kali ini, bukan hanya kalian. Kalian juga akan bertemu para semi-sein jahat dan bahkan mereka yang ada di daftar semi-sein. Di kejauhan, seorang pria berjalan keluar dari kerumunan Paviliun Abadi dan memasuki makam Zulong dalam sekejap. Siapa orang itu? Lin Muzhao bertanya dengan heran. Li Qinyin menyipitkan mata indahnya. Dia ternyata memiliki jiwa suci 5 warna dan telah membuka 24 vena suci. Kudengar Sekte Suci Paviliun Abadi telah membudidayakan beberapa ibel sejati, yang bakat dan pemahamannya bahkan lebih tinggi daripada Luo Huachi, orang nomor 1 di Sekte Dalam. Sepertinya legenda itu benar. Paviliun Abadi punya ambisi besar. Apa yang ingin mereka lakukan? Saya khawatir ada rahasia besar di makam Zulong, kataku. Pada saat ini, suara Sangguan Ziyi terdengar di telinga Lin Muzhao dan saya 300 tahun yang lalu, sebuah siklus reinkarnasi yang berlangsung selama 50 tahun terjadi di alam atas. Semua orang suci pada masa itu merasakannya. Setelah tubuh mereka memasuki siklus tersebut, banyak orang mengalami perubahan besar. Jadi, saya dan kakak perempuan saya percaya bahwa kekuatan ini berasal dari makam naga lilin. Pasti ada rahasia ilahi atau harta karun rahasia di makam naga lilin, yang cukup kuat untuk mengendalikan aturan waktu alam atas dan menyebabkan dunia bereinkarnasi. Pergilah, temukan harta karun rahasia ini dan bawa kembali. Sambil berbicara, ia memperingatkan, Paviliun Abadi telah mengirim penjahat tak tertandingi ke makam naga lilin. Namanya Rangxi Chen Jue. Selain merebut harta rahasia, tujuan lainnya adalah menghabisi kalian berdua dan Li Qinyin. Ia ingin memadamkan harapan generasi baru dari kedua akademi di makam naga lilin. Lin Muzhao dan saya terkejut. Pada saat ini, mata Li Qinyin terbuka lebar, dan jelas bahwa Sangguan Nanfeng telah memberitahunya rahasia itu saat ini. Di dalam, aku menghunus pedang tulang abadi dan langsung menuju ke celah yang baru terbuka. Li Qinyin, Lin Muzhao, dan Lu Qingsu hampir bergegas menuju lorong makam Zulong bersama-sama, sementara di belakang mereka, guru mereka, Sangguan Ziyi, telah memanggil pedang rusa putih. Di tengah gemuruh yang menggelegar, cahaya pedang rusa putih melesat ke langit dan langsung menebas ke arah dua orang suci bergelar dari Paviliun Abadi di kejauhan. Menghadapi ratusan atau ribuan orang kuat, ia memiliki momentum yang kuat, aku akan maju bahkan jika ada puluhan juta orang yang menentangku. Mungkinkah ini keyakinan seorang suci pedang bergelar? Namun di sisi lain, ini juga mencerminkan kepedulian guru kepada kita. Hanya setelah pertempuran berdarah dan pemusnahan para praktisi spiritual jahat di Paviliun Abadi dan Istana Yin Yang, keselamatan kita dapat terjamin. Jika tidak, bahkan jika kita bisa keluar dari makam Zulong hidup-hidup, kita akan menjadi sasaran buruan lawan begitu kita keluar. Begitu sang master beraksi, Sangguan Nanfeng juga memanggil pedang ajaibnya. Tepat di luar makam Zulong, kedua master pedang bergelar itu bertarung melawan ribuan orang kuat dari Paviliun Abadi dan Istana Yin Yang. Desir. Begitu ia memasuki makam Zulong, seluruh kekuatan di tubuhnya seakan terkuras setengahnya dalam sekejap. Aturan dunia ini benar-benar berbeda dengan dunia atas, bahkan gravitasinya pun berbeda. Gravitasi di sini setidaknya 10 kali lipat gravitasi dunia atas. Namun, bagi para kultivator di atas alam raja manusia, 10 kali gravitasi itu sama sekali bukan apa-apa. Ada ladang subur di hadapan mereka, dan Lin Muzhao, Li Qinyin, Lu Qingsu dan yang lainnya masuk satu persatu. Dongfang Lin Er tidak jauh darinya, dan di sampingnya ada Zuo Qiulin, Cao Ze, Zhou Hanwen, dan lainnya. Bahkan Zhao Qingfeng berpihak pada Dongfang Lin Er. Seperti yang diduga, pengaruh anak-anak kerajaan berbeda. Namun, semuanya telah berubah sekarang. Bukan hanya kami yang telah memasuki makam Zulong.
Ada juga beberapa orang yang dikirim oleh Paviliun Abadi dan Istana Yin Yang. Dibutuhkan banyak energi suci untuk membuka sebuah lorong. Bahkan jika mereka mengerahkan 3 orang suci bergelar, mereka hanya mengirim kurang dari 10 orang kuat. Lorong-lorong di belakang mereka telah ditutup satu demi satu, dan kami telah disegel sementara di dunia ini. Adik Lin, Lin Muzhao berinisiatif menyapanya. Dongfang Lin Er juga sangat tenang, dengan senyum di wajahnya yang cantik. Kakak senior Muzhao, kalian semua ada di sini. Aku senang tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi di luar? Lihatlah sendiri, bukankah sudah jelas bahwa kita bukan satu-satunya yang memasuki makam Zulong? Hanya 100 kaki dari kami, 9 sosok berdiri di udara, masing-masing memancarkan aura jahat yang sangat kuat. Di antara mereka adalah Rang Si Chenjue, seorang jenius tingkat ibel dari Paviliun Abadi. Ia mengenakan jubah putih, dengan senyum bangga di wajahnya yang tampan. Ia berkata sambil tersenyum, sungguh menyenangkan bisa memasuki makam naga lilin dan menjelajahi rahasianya bersama Peri Qinyin dan Peri Muzhao. Rang Si Chenjue ini tidak sederhana. 24 urat suci, jiwa suci 5 warna, dan lautan Ki 9 lapis sudah cukup untuk menggemparkan dunia. Namun, tampaknya namanya belum pernah muncul di alam atas. Namanya tersembunyi terlalu dalam. Mata Li Qinyin seindah air saat dia berkata, Rang Si Chenjue, kau memasuki makam naga lilin untuk berurusan dengan kami sejak awal, jadi mengapa kau masih berpura-pura munafik? Rang Si Chenjue tertawa dan berkata, Peri Qinyin, kau bercanda. Aku sangat mengagumi reputasimu sehingga aku tak sabar untuk berhadapan denganmu. Lin Muzhao berkata, Rang Si Chenjue, dengan kekuatanmu, seharusnya kau sudah masuk dalam daftar semi-suci sejak lama, atau bahkan masuk dalam 10 besar daftar semi-suci. Tapi kenapa namamu tidak ada di daftar semi-suci? Peri Muzhao, tidak semua orang serakah dengan reputasi kosong di daftar pertempuran, kan? Mendengus. Mata Li Qinyin meredup saat ia bersuara kepadaku, hati-hati dengan pria ini dan keempat guru di belakangnya. Mereka semua adalah tetua Paviliun Abadi, dan yang terlemah telah mencapai tahap akhir semi-suci. Aku mengangguk. Pada saat ini, tubuh ramping Dongfang Lin Er memancarkan semangat juang. Ia memegang pedang tajam di tangannya, mengangkat alisnya, dan berkata, kalian dari Paviliun Abadi datang ke sini tanpa diundang. Jika kalian ingin bertarung, lakukanlah sekarang. Seorang lelaki tua di belakang Rang Si Chenjue menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, Nona Lin Er, apa yang kau bicarakan meskipun kami mengembangkan keterampilan ilahi abadi yang kau benci, kami tetaplah kultivator dari alam atas. Lagi pula, Nona Lin Er adalah keponakan yang mulia permaisuri. Beraninya kami menyerangnya kami di sini hanya untuk mencari peluang. Tidak perlu mengalihkan perhatian kami. Mereka tampak sedang mengamati. Lagi pula, hanya 5 orang yang berasal dari Paviliun Abadi. Bahkan jika para tetua datang, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka harus menghadapi 10 orang terkuat dari Akademi Tianfeng dan Bailu, terutama Li Qinyin. Kekuatan sejatinya konon mampu menduduki peringkat 3 besar dalam daftar semi-suci. Bersama Lin Muzhao dalam daftar semi-suci, dan 8 jenius lainnya, Paviliun Abadi tidak memiliki jaminan kemenangan. Tatapan Rang Si Chenjue tertuju pada 4 orang dari Istana Yin Yang, seolah sedang menilai mereka. Mereka belum mencapai rencana atau kesepakatan sebelumnya. 4 orang memasuki Istana Yin Yang, dan yang di depan adalah seorang jenius muda. Ia memancarkan aura kuat seorang setengah suci. Selain aura manusia, ada juga aura naga sejati yang sangat kuat. Mungkinkah orang ini setengah naga? Ia sepenuhnya terbungkus jubah, wajahnya diselimuti kabut. Bahkan dengan mata surgawiku yang menghunus pedang, aku tidak bisa melihat melalui penyamaran ini. Di belakangnya, 3 tetua yang memasuki makam Zulong semuanya adalah tetua Istana Yin yang dekat dengan alam suci. Mereka semua berada di puncak alam semi-suci dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Dapat dikatakan bahwa Istana Yin Yang dan Paviliun Abadi hampir bersedia membayar berapapun untuk mencari harta karun di makam Zulong. Jika kelompok semi-santo puncak ini tidak dapat keluar dari makam Zulong, mereka akan menderita kerugian besar, dan bahkan sekte seperti Istana Yin yang mungkin tidak dapat pulih. Lagi pula, mereka memiliki sangat sedikit santo, dan para semi-santo inilah yang merupakan kandidat untuk generasi santo baru. Setelah mereka semua terbunuh dalam pertempuran, itu akan menyebabkan celah, dan tidak akan ada santo baru yang muncul selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Seolah tak merasakan adanya keinginan untuk bekerja sama dari Istana Yin Yang, Rang Si Chenjue tak kuasa menahan senyum tipis dan berkata, kalau begitu, kenapa kita tidak fokus pada urusan masing-masing dan tidak saling berselisih di makam naga lilin? Lihat, ada 4 pegunungan di depan, yang semuanya seharusnya mengarah ke makam naga lilin. Kenapa kita tidak memilih jalan masing-masing? 4 gunung kuno berdiri tegak, seperti raksasa kuno yang memandang ke bawah ke dunia fana. Hati pedang segala sesuatu menyebar, dan mereka segera merasakan krisis tak berujung yang datang dari pegunungan kuno.
Setiap gunung di sini luar biasa, dan semuanya merupakan tempat yang sangat berbahaya. Tidak ada bedanya memilih salah satu di antaranya. Rang Si Chenjue berkata paviliun abadi memilih gunung keempat. Sambil berbicara, dia terbang bersama keempat tetua, dan dalam sekejap mata, sosoknya menyatu dengan langit malam yang gelap. Kelompok orang dari Istana Yin yang tetap diam, tetapi memilih gunung ketiga. Hanya ada 10 murid yang tersisa dari 2 akademi utama. Lin Muzhao menyipitkan matanya dan bertanya, apakah kita perlu berpisah menjadi 2 kelompok? Dongfang Lin Er tersenyum tipis tentu saja, setiap gunung memiliki maknanya sendiri. Kita punya cukup orang untuk menjelajahi 2 gunung sekaligus. Dengan begitu, peluang yang kita temukan tidak akan kalah dengan peluang orang-orang jahat ini. Oke, Li Qinyin tersenyum tenang dan berkata, Tuan Muda Bu, kakak senior Muzhao, kakak senior Lu Qingsu, dan saya akan mendaki puncak pertama, dan 6 orang lainnya akan mendaki puncak kedua. Bagaimana? Dongfang Lin Er mengerutkan kening. Jelas sekali kekuatannya tidak seimbang. Yang terkuat ada di tim kami. Namun, ia tak bisa berkata apa-apa. Hal semacam ini tak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa mengangguk dan berkata, kalau begitu kalian harus hati-hati. Saya tidak tahu apakah kalimat ini memiliki makna yang lebih dalam. Begitu Dongfang Lin Er dan 6 orang lainnya pergi, aku langsung berkata, ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita lihat misteri dan bahaya apa saja yang tersembunyi di makam naga lilin ini. Li Qinyin adalah yang terkuat di antara kelompok kami dan berjalan di depan. Matanya yang indah mengamati segala sesuatu di gunung kuno itu. Akhirnya, ia membawa kami ke puncak sebuah gunung. Melihat sekeliling, pemandangannya agak menyeramkan. Puncak-puncaknya berdiri seperti hutan dan lautan kabut menyelimuti. Kemungkinan besar, tak seorang pun pernah mengunjungi daerah kuno ini selama puluhan juta tahun. Hati-hati, bisik Lin Muzhao. Lu Qingsu dan saya segera menghunus pedang dan bersiap menghadapi musuh. Berderit. Dari kedalaman pegunungan, terdengar suara-suara yang mengerikan. Dengan mata surgawi Dao Pedang, terlihat sosok-sosok raksasa bergegas keluar dari dalam gunung, aura mereka begitu dahsyat dan mengejutkan. Hati-hati, itu setidaknya binatang level 6. Kekuatan binatang buas tingkat ke-6 sebanding dengan kekuatan alam Yuanling yang sempurna, dan ada lebih dari satu yang datang, yang menunjukkan bahwa tempat ini memang berbahaya. Tak lama kemudian, sosok-sosok muncul di hutan lebat. Mereka melompat dengan kecepatan tinggi dan mampu terbang ke langit. Mereka berubah menjadi cahaya putih dan menerkam. Mereka adalah tikus-tikus raksasa, dengan panjang 3 meter dari kepala hingga ekor. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah, dan tiba-tiba aturan ruang runtuh sedikit demi sedikit, membentuk pusaran lubang hitam yang mengerikan. Itu tikus penelan langit. Setidaknya ratusan tikus pemakan langit melancarkan serangan bersama-sama, dan seluruh angkasa di atas hampir runtuh. Adegan itu berdarah-darah, dan pemandangannya tampak sangat mengerikan. Li Qinyin memanggil kitab pedang Konfusianisme, dan karakter-karakter emas di sekitarnya berkumpul menjadi lautan, menyemburkan energi pedang yang membara dan menghujani kawanan tikus pemakan langit. Aku juga memanggil jiwa suci 7 warna, dan dengan sekali tebasan pedang, aku melontarkan jurus gunung dan sungai yang bergerak dan naga yang muncul dari jurang, yang merupakan perpaduan antara manusia dan alam, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Seketika, lebih dari selusin tikus pemakan langit terluka dan berdarah. Lin Muzhao mengangkat pedangnya dan menebas dengan pedang selaras dengan hati dan jiwanya. Hanya Lu Qingsu, meskipun ia juga berada di alam semi suci, yang lebih lemah dari kedua orang suci itu, bahkan lebih lemah dariku. Ia hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk menangkis 3 tikus penelan langit, yang sudah merupakan batasnya. Ruang angkasa terus runtuh, dan pusaran hitam dengan jangkauan puluhan kaki terbentuk di puncak gunung. Simbol-simbol aturan ruang angkasa tertarik, dan ruang di sisi itu runtuh total. Temukan kesempatan untuk pergi. Li Qinyin mendorong dengan satu tangan, dan sihir Phoenix pun terpancar. Seekor Phoenix api menyerbu kawanan tikus pemakan langit, membakar dan menghabisi puluhan dari mereka, tetapi lebih banyak tikus pemakan langit menerkam mereka, dan keruntuhan ruang yang dihasilkan benar-benar menelan Phoenix api berikutnya yang ia kembangkan. Binatang buas ini, Lu Qingsu mengayunkan pedangnya terus-menerus, dan energi pedangnya sekuat angin, tetapi ia tetap tak mampu menghentikannya. Tak lama kemudian, tubuhnya tak terkendali dan ia tersedot ke dalam lubang hitam keruntuhan ruang angkasa. Ia ketakutan. Kakak senior Lu, aku merasakan hawa dingin dari lubuk hatiku, dan tanpa berpikir panjang, aku mengangkat tanganku dan melancarkan teknik naga sejati. Setelah raungan naga, cakar naga emas langsung melilit tubuh Lu Qingsu, dan menggunakan teknik tangan penangkap naga untuk menariknya kembali dari tubuh yang hendak memasuki ruang runtuh. Namun, meskipun begitu, lengan Lu Qingsu masih dipenuhi luka dan noda darah yang mengelupas. Pemandangan itu terlalu menakutkan. Ini semua suku tikus penelan langit. Kita tak sanggup menghadapinya. Cepat pergi. Aku akan segera ke sana.
Li Qinyin melangkah di lautan kabut, dan cahaya sihir Phoenix yang memukau memancar dari sekujur tubuhnya. Pedang panjangnya melesat di udara, dan ia mengayunkan jutaan niat pedang, menghadapi gerombolan tikus pemakan langit secara langsung, tetapi ia jelas tidak bisa bertahan lama. Berjalan, mereka membawa Lu Qingsu dan Lin Muzhao bersama mereka, dan segera menghilang ke dalam pegunungan. Di belakangnya, terdengar ledakan keras, dan seluruh langit seakan lenyap. Gunung yang semula berdiri lenyap sepenuhnya dalam pusaran angkasa yang runtuh. Di depan tebing setinggi 1000 kaki, Lin Muzhao mengulurkan tangan merah mudanya, dan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya berkelebat, membentuk riak-riak yang menyegel dan menyamarkan sekelilingnya. Tak lama kemudian, Li Qinyin juga melangkah ke dalam riak-riak itu, tubuhnya menghilang ke dunia luar. Matanya yang indah dipenuhi senyum saat ia berkata, dunia air kakak senior Muzhao ternyata telah disempurnakan hingga tingkat ini. Lin Muzhao menggenggam telapak tangannya rata, setetes air terselip di antara jari-jarinya, dan bayangan kami berempat terpantul di tetesan air itu. Jelas, kami kini berada di setetes air di antara langit dan bumi. Tetesan air ini adalah senjata ajaib tersembunyi Lin Muzhao, dan juga dunia air yang disebutkan Li Qinyin. Kicauan, kicauan, di udara, terdengar suara berisik. Itu adalah siluet sekelompok tikus penelan langit yang melintasi udara, membentuk sungai gelap. Aturan spasial di sekitarnya terus-menerus ditelan dan runtuh. Sungguh mengerikan. Setiap tikus penelan langit di sini adalah binatang buas tingkat 6. Dengan kata lain, mereka bisa memurnikan setetes cairan roh binatang buas tingkat 6 yang tak ternilai harganya, tetapi kekuatan mereka terlalu kuat. Saat ini, tak seorang pun akan menganggap mereka sebagai sumber daya kultivasi. Tikus-tikus itu ada di luar gunung. Li Qinyin menatap ke kejauhan, aturan ilmu pedang terpancar di mata indahnya. Setelah beberapa lama, ia melanjutkan, sepertinya tikus-tikus ini sengaja dijauhkan dari gunung oleh seseorang. Tujuan mereka adalah menghabisi para biksu yang mencoba memasuki kedalaman makam naga lilin. Kita hampir saja jatuh ke tangan mereka. Lu Qingsu mengangguk memang, pemahaman tikus-tikus penelan langit ini tentang hukum ruang angkasa jauh melampaui pemahaman seorang kultivator sepertiku di tahap awal alam semi suci. Lin Muzhao terkekeh, saudara Lu, kenapa kau tidak merendahkan dirimu sendiri? Tikus penelan langit bisa menelan langit karena ia memahami hukum ruang dan menyebabkannya runtuh, bahkan menelan langit. Inilah kekuatan bawaan mereka. Kita, para kultivator di alam atas, berbeda. Kita memahami misteri Dao Agung langit dan bumi dan merangsang potensi kita sendiri. Prestasi kita pasti akan melampaui pencapaian binatang jahat seperti tikus penelan langit. Lu Qingsu mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Lin Muzhao mengatakan itu hanya untuk menghibur Lu Qingsu. Lagi pula, sebagai raja muda dari alam atas, hatinya harus teguh. Jika kepercayaan dirinya goyah karena dikalahkan oleh tikus pemakan langit di sini, itu mungkin akan berdampak sangat buruk pada perkembangannya di masa depan. Qinyin, apa yang kamu lihat? Tanyaku dengan suara rendah. Ia menggelengkan kepala. Ia begitu dekat denganku hingga samar-samar aku bisa mencium aroma rambutnya. Ia berkata, ada penghalang di dalam pegunungan kuno ini. Mata pedangku tak mampu menembusnya. Bagaimana kalau kau coba? Aku merenung sejenak, dan aturan ilmu pedang mengalir ke mataku dari reruntuhan spiritual. Dalam sekejap mata, untaian simbol terjalin, dan tiba-tiba pemandangan di depanku menjadi terang. Lapisan-lapisan pegunungan kuno mulai terpisah dan terurai di depan mataku, tetapi tepat ketika mataku mendekati 3 meter dari gunung itu, mataku terhalang oleh lapisan aturan dan tak bisa melangkah lebih jauh. Sekeras apapun aku mencoba, aku tetap tak berhasil. Tidak, aku juga tidak bisa melihatnya. Secercah harapan terpancar di wajah cantik Li Qinyin saat ia berkata, memang ada rahasia tersembunyi di dalam makam Zulong. Sepertinya tempat ini lebih dari sekadar tempat Zulong jatuh. Untuk bisa mengangkat sekelompok tikus penelan langit sebagai penjaga makam, pasti ada seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa di dalam makam Zulong ini. Lin Muzhao membuka bibir merahnya sedikit dan berkata, inilah masalah sebenarnya. Mungkin Zulong belum mati, dan kita hanya terjebak dengan datang ke sini. Mungkin di bawah serangan tikus-tikus itu, Suster Junior Lin dan yang lainnya sudah dalam bahaya. Tapi kita sudah berada di dalam makam Zulong. Kita tidak punya pilihan. Li Qinyin terkekeh, kakak senior, kita hanya bisa masuk ke makam naga. Kalau tidak, akan lebih berbahaya jika tetap di luar. Tikus-tikus itu bisa menemukan kita kapan saja. Baiklah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Saat itu, bayangan yang kulihat melalui mata langit dao pedangku tiba-tiba bergetar, dan aku tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, tunggu, aturan ruang angkasa sepertinya telah berubah. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di bawah pegunungan kuno ini. Ada apa? Lin Muzhao dan Li Qinyin menoleh bersamaan. Di dalam mata surgawi pedang dao, lapisan-lapisan batu mulai bergerak perlahan berirama, seperti membalik halaman buku. Setiap putaran membentuk pertahanan yang kokoh dan teratur,
Tetapi setiap kali halaman dibalik, retakan terbentuk, memungkinkan orang untuk melihat dunia jauh di dalam makam Zulong. Dunia ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Tidak ada atmosfer yang berat dan menyesakkan, melainkan suasana pegunungan dan sungai yang megah dengan pesona yang unik. Meskipun hanya sekilas, itu membuat saya terpesona. Tuan Muda Bu, apa yang Anda lihat? Tanya Li Qinyin dengan penuh harap. Kita mungkin punya kesempatan untuk masuk jauh ke dalam makam naga lilin. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qinyin, kakak senior Lu, aku hanya melirik sekilas dan melihat pintu masuk ke kedalaman makam naga lilin. Pintu itu berada di gunung kuno tepat di depan kita. Mungkin jika kita menghindari serangan tikus-tikus itu, kita bisa punya kesempatan untuk memasuki makam naga lilin yang sebenarnya. Bagaimana kamu melihatnya? Li Qinyin sedikit bingung. Kemampuan tikus penelan langit adalah meruntuhkan aturan ruang, sementara batasan di sekitar makam naga lilin adalah hasil rekonstruksi aturan-aturan ini secara terus-menerus. Aku menjelaskan, ingat 5 aturan kehendak roh pedang yang kudapatkan di kontes pedang Danau Barat, salah satunya adalah seni pedang aturan ruang. Aku baru saja mengaktifkan kekuatan ini, dan itulah mengapa aku melihat kebenarannya. Mata Lin Muzhao melebar. Adik laki-laki, apakah kamu memiliki keyakinan untuk memimpin kami ke makam naga lilin? Kita bisa mencoba. Peluangnya lebih dari 50%. Kalaupun kita tidak bisa masuk, kita selalu bisa kembali ke dunia air untuk menghindari diburu tikus. Baiklah, kapan kita mencobanya? Pembentukan aturan spasial membutuhkan waktu. Kita tunggu saja. Setelah menunggu dengan tenang selama hampir setengah jam, akhirnya, aturan spasial jauh di dalam gunung kuno mulai berkembang dengan cara yang rumit, dan gulungan mulai membalik halaman dengan cepat lagi. Sekarang, ikuti aku. Aku berteriak dan segera bergegas keluar dari dunia air. Menggunakan teknik tubuh Suzaku, aku berubah menjadi kepulan asap yang menembus kabut dan melekatkan diri pada sebuah tekstur di gunung kuno. Tekstur ini sangat besar dan membentuk jurang. Ketika Li Qinyin, Lin Muzhao, dan Lu Qingsu tiba di belakangku, aku bergerak maju lagi, menghunus pedang tulang abadi, dan mengayunkannya dengan ringan. Tertawa, kabut asli di jurang langsung terpisah seperti kertas tipis yang dipotong, dan bola-bola api cair menggelinding masuk, yang sungguh mendebarkan. Ini adalah api bawah tanah yang sangat dahsyat. Xiaoyan, kataku buru-buru tanpa sadar. Su Yan sangat menguasai hukum api, dan Li Qinyin mewarisi kemampuan ini dengan sempurna. Detik berikutnya, sosoknya yang cantik berdiri di hadapanku, dan kekuatan pedang Konfusianisme meledak. Untaian teks yang mengandung niat pedang berubah menjadi dinding pedang untuk melindungi semua orang. Mereka terbang bersama ke dalam kobaran api yang mengepul, dan jurang kecil itu tampak seperti dunia lain. Mereka terbang selama 1 batang dupa, dan api itu tak kunjung padam. Sebaliknya, kobaran api semakin membesar, membuat Li Qinyin berkeringat deras. Tiba, tepat di hadapannya, muncul serangkaian aturan dan ritme spasial. Ruang itu terus runtuh dan terekonstruksi, bagaikan selembar kertas yang hancur oleh kekuatan misterius, namun segera pulih. Bersamaan dengan aturan spasial ini, muncul pula aliran seluruh ruang, yang merupakan halaman-halaman buku sebelumnya yang dibalik. Setiap kali halaman dibalik, pemandangan yang indah dan megah muncul di hadapannya, bagaikan negeri dongeng. Siapapun yang dapat menguasai perubahan aturan semacam ini mungkin benar-benar memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Kamu, pegang bahuku, bisikku. Apakah kamu percaya diri? Tanya Lin Muzhao. Coba saja. Bagus. Seketika, 3 tangan mencengkeram bahuku, 2 di antaranya lembut dan halus, sementara yang lainnya relatif kuat. Aku tetap tenang, terus mengamati perubahan aturan, mengintegrasikan misteri aturan ruang, hingga aku melihat dengan jelas evolusi semua aturan tersebut. Lalu, tiba-tiba aku bergegas keluar dan melangkah ke lautan api bersama mereka bertiga. Desir, gugusan simbol aturan ruang di bawah kaki kami sangat terang, dan seketika tertata ulang serta berubah, membawa kami maju. Di belakang kami, aturan ruang yang tak terhitung jumlahnya terus runtuh, sungguh menakutkan. Bahkan rok Lin Muzhao yang agak panjang pun tak bisa lepas. Dalam sekejap, rok yang terbuat dari material khusus itu pun musnah oleh aturan-aturan yang runtuh. Mengerikan sekali, dia berseru kaget, dan Lu Qingsu serta Li Qinyin juga tampak hikmat, mereka semua memancarkan aura suci dari alam setengah suci, bersaing dengan aliran udara di sekitarnya. Aku berkonsentrasi, terus-menerus mengubah arah langkah kakiku, dan terus-menerus menginjak aturan spasial untuk menyerbu masuk. Tepat saat halaman buku itu dibalik, aku tiba di depan batasan spasial ini. Kekuatan pedang aturan spasial dalam tubuhku meledak seketika, dan aku membawa kami bertiga bergerak menyamping sejauh puluhan meter. Dengan Swiss, kami memasuki dunia halaman buku yang sedang dibalik. Wow, segala yang ada di depan mataku menjadi sunyi. Pemandangan cipratan magma dan runtuhnya ruang di dunia buku lenyap, digantikan oleh hutan lebat, bunga-bunga bermekaran, dan semburat aroma yang memancar. Di depan mataku,
Terbentang lapisan-lapisan pegunungan kuno, penuh pesona kuno yang merindu, seolah-olah mereka adalah monumen kuno yang jarang dikunjungi selama ribuan tahun. Akhirnya masuk. Lin Muzhao terkekeh, adik laki-laki, kamu luar biasa. Li Qinyin tampak serius dan berkata, meskipun kita sudah masuk, ini baru permulaan. Kita harus ekstra hati-hati. Saudara Lu, bagaimana keadaan lukamu sekarang? Itu hanya cedera ringan, tidak serius. Itu bagus. Sebelum ia selesai bicara, matanya yang indah seakan melihat sesuatu. Ia segera mencengkeram kerah bajuku dan Lu Qingsu, lalu dengan cepat menenggelamkan kami, berbisik, hati-hati, ada sesuatu yang datang. Lin Muzhao sekali lagi membuka dunia air dan membawa kita semua masuk. Setetes air ini menggantung di puncak pohon tua di tengah hutan. Airnya jernih, tetapi ia tetap tak bergerak tertiup angin. Pertahanannya luar biasa kuat. Di langit, guntur bergemuruh. Kilatan petir menyambar dari awan dan menghantam bumi, mengguncang seluruh permukaan. Yang lebih mengerikan lagi adalah hembusan napas yang sangat kuat turun dari langit. Tepat di depan mata kami, seekor binatang buas yang aneh turun, keluar dari lautan kabut, tubuhnya bersisik ungu, berbentuk seperti singa perang, tetapi kekuatannya jauh melampaui singa perang, dan melonjak dengan kekuatan yang mendebarkan bak pusaka kuno berdarah murni. Suani berdarah murni. Li Qinyin sedikit mengernyit dan berkata, peninggalan kuno berdarah murni yang masih hidup, aneh sekali. Kenapa ada di makam naga lilin? Konon, Suani juga salah satu keturunan naga, dan bisa dianggap sebagai cabang dari naga sejati. Mungkinkah ada semacam hubungan antara Suani ini dan Zulong, tanya Lin Muzhao dengan mata jernih. Li Qinyin menggelengkan kepalanya. Itu hanya legenda. Ada banyak versi berbeda tentang kisah ini dari zaman kuno hingga sekarang. Tapi roh jahat Suani ini terlalu kuat. Ia adalah binatang buas dari zaman kuno. Zulong dikenal sebagai naga suci yang mengendalikan waktu. Bagaimana mungkin ia menunjuk binatang buas seperti itu untuk menjaga makamnya sebelum kematiannya? Lu Qingsu mengerutkan kening, adik Qinyin, apakah kau mengatakan bahwa makam naga lilin ini mungkin telah diserbu oleh spesies asing? Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Singkatnya, kita harus lebih berhati-hati dan waspada. Di langit, Suani melangkah di atas awan dan memanggil guntur dari 9 surga. Ia jauh lebih kuat daripada spesies purba manapun yang pernah kulihat sebelumnya. Aura pembunuh bergulung-gulung, dan sepasang mata merahnya menatap bumi. Ia mengendus keras dengan hidungnya, seolah-olah bisa mencium napas kami, tetapi mata terbukanya tak mampu menembus misteri dunia air. Telinganya sedikit bergetar, ekornya sedikit bergoyang, memperlihatkan tatapan waspada, dan bahkan taringnya pun terbuka. Ia memang binatang buas, dan penampilannya yang ganas pun terungkap. Lu Qingsu sedikit gugup. Berdiri di dunia air, ia berkata, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Lin Muzhao mengangkat tangannya yang seputih salju dan berkata, jangan khawatir. Guru membantu saya memurnikan dunia air ini. Belum lagi peninggalan kuno, bahkan seorang santo bergelar pun mungkin tidak dapat menemukannya. Li Qinyin mengangguk, dan tampak penuh percaya diri terhadap senjata ajaib ini. Suani ini sangat kuat, kekuatannya kira-kira setara dengan santo yang baru saja menyalakan api reruntuhan suci. Jika kita berempat bekerja sama, kita mungkin bisa menghabisinya dalam 10 gerakan, tetapi itu pasti akan mengguncang seluruh dunia makam naga lilin. Saat itu tiba, ia mungkin akan menarik serangan dari keturunan yang lebih kuat, dan setelah itu, sudah terlambat untuk menyesal. Sikat. Tiba-tiba, sisik-sisik di punggung Suani terbuka satu persatu, memperlihatkan sepasang sayap kecil yang tersembunyi di bawahnya. Sayap-sayap itu bergetar hebat, dan sesaat terasa seperti angin kencang bertiup, menghancurkan hutan di sekitarnya menjadi debu, dan dunia air pun runtuh bersama serpihan kayu dan dedaunan yang pecah. Bum bum bum. Hembusan angin 3 kali itu menyapu seluruh hutan pegunungan, sungguh mengerikan. Untungnya pertahanan dunia air sangat kuat sehingga tidak dapat ditembus sekalipun. Setelah sekian lama, Suani menyerah, terbang ke udara, dan menghilang ke dalam lautan kabut yang bergulung-gulung. Semua orang akhirnya menghela napas lega. Lin Muzhao dengan lembut membelai Su Feng dan berkata, aku takut setengah mati. Tempat ini memang sangat berbahaya. Suani yang bermartabat itu hanya peran patroli. Aku benar-benar tidak tahu orang macam apa yang ada di balik layar. Li Qinyin memperhatikan sosok Suani yang semakin menjauh dan berkata, sosok penting itu ada di arah itu. Aku bahkan samar-samar bisa merasakan kehadirannya. Kakak senior Muzhao, pasti sangat berbahaya di sana. Haruskah kita pergi? Karena aku sudah di sini, aku harus pergi. Aku tidak boleh mengecewakan Tuan dan Paman Nanfeng, kan, kata Lin Muzhao. Li Qinyin tersenyum penuh arti, baiklah, ayo jalan-jalan. Lu Qingsu dan aku saling memandang dan tersenyum. Kali ini kami benar-benar mempertaruhkan nyawa. Tak seorang pun meninggalkan dunia air. Sebaliknya, Lin Muzhao mengendalikan dunia air,
menempelkan setetes air ke kaki seekor burung kingfisher, lalu mengendalikannya dengan pikirannya, menyebabkan burung kingfisher itu terbang. Burung itu terbang naik turun selama hampir 1 jam, dan tiba-tiba dengan suara bang, seluruh tubuhnya meledak, seolah-olah telah menabrak penghalang tak terlihat dan meledak secara langsung, sementara dunia air terbang terbawa angin dan terus terbang di bawah kendali Lin Muzhao. Tidak lama kemudian, pemandangannya menjadi jelas. Pemandangan di ujung hutan membuat kami semua tercengang. Ada hamparan luas di hadapanku. Hutan menghilang, dan di tempatnya berdiri sebuah kota yang megah. Kota itu seakan mencapai langit. Di depan gerbang kota berdiri sebuah patung naga sungguhan, yang tampak seperti nyata. Kepala naga itu memegang sebuah cincin dan cakarnya yang tajam menghantam langit, seolah hendak terbang ke angkasa. Kota itu memancarkan suasana hikmat. Tidak ada seorang pun di kota itu. Setelah aku membuka mata pedangku, aku hanya bisa melihat sesosok makhluk merayap di tembok kota. Itu adalah Suani yang sebelumnya. Suani menjaga kota. Kota ini menakjubkan. Ini kota naga. Mata indah Lin Muzhao berbinar saat ia berkata, apakah kau merasakannya aura yang sangat misterius berada jauh di dalam kota naga? Kesempatan yang diperintahkan guru untuk kita temukan, harta karun yang dapat mengendalikan reinkarnasi segala sesuatu, mungkin ada di dalam kota naga ini. Aku mengaktifkan mata langit dao pedangku dan berkata, kakak, jangan terburu-buru. Kota naga ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu benar, serangkaian simbol emas melintas di mata indah Li Qinyin saat ia berkata, setidaknya ada 10 lapis formasi pembunuh yang dipasang di luar kota naga, dan semuanya mampu menghancurkan seorang Sein. Dengan tingkat kultivasi kita, memaksa masuk hanya akan berujung pada kematian. Aku terus menggunakan mata surgawi dao pedangku untuk melihat menembus segala sesuatu di kota naga. Saat aku melihat menembus dinding perbendaharaan kota naga, seluruh tubuhku gemetar. Yang kulihat hanyalah gumpalan merah darah berkilauan, menumpuk seperti gunung, setidaknya setinggi 100 kaki. Seluruh perbendaharaan hampir penuh. Aku sangat gembira, ini benar-benar harta karun. Adik kecil, apa yang kamu lihat? Tanya Lin Muzhao sambil tersenyum. Kristal roh darah yang tak terhitung jumlahnya. Suaraku bergetar, totalnya setidaknya lebih dari 1 miliar. Sungguh kekayaan yang luar biasa. Wajah Lin Muzhao memucat. 1 miliar kristal darah itu memang harta yang sangat besar, cukup untuk membangun keluarga orang suci. Kau yakin? Dia tidak salah. Li Qinyin berkata memang, ada gudang kristal roh di kota naga, yang berisi setidaknya 1 miliar kristal roh, atau bahkan lebih. Perjalanan ini pasti tidak akan sia-sia. Jika kita bisa mendapatkan Blood Spirit Realm ini, dana untuk membangun kembali rumah Pangeran Bu akan terkumpul. Pada saat ini, sebilah pedang raksasa membubung tinggi dari lautan kabut di kejauhan dan terbang di depan kami dalam sekejap mata. Pedang itu adalah pedang Zuo Qiulin, dan di atas pedang itu berdiri Dongfang Lin Er, Zhao Qingfeng, Zhou Hanwen, dan lainnya. Di antara mereka, Cao Ze tampak terluka, dengan satu lengan berlumuran darah, dan Pei Lixing berlumuran darah di perutnya. Sepertinya ia datang ke sini dengan susah payah. Kakak senior Muzhao, ternyata kau datang lebih dulu, kata Dongfang Lin Er sambil tersenyum. Lin Muzhao mengerutkan kening. Adik Lin, kamu juga di sini. Zuo Qiulin menyimpan pedangnya dan menatap kota naga. Ia tersenyum dan berkata, kota naga yang dijaga oleh Suani. Sepertinya jenazah Zulong seharusnya ada di kota naga ini. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum dia selesai berbicara, 2 jeritan melengking terdengar di kejauhan. Aura keabadian merasuki udara, menembus lautan kabut. Beberapa suara muncul di kejauhan bagai kilat. Mereka adalah Rang Si Chen Jue dan yang lainnya, sementara kelompok lainnya berasal dari Istana Yin Yang. Pemuda misterius itu mengenakan jubah yang menutupi tubuh dan wajahnya. Namun, beberapa tetua Istana Yin yang memiliki aura yang kuat, mata mereka dipenuhi kilat, dan mereka menatap kami dengan dingin. Akhirnya, semua orang yang memasuki makam Zulong menemukan tempat ini. Aku hanya tidak tahu cara apa yang mereka gunakan. Namun, dengan seorang tetua di tingkat puncak alam semi suci di sini, seharusnya tidak sulit untuk menembus aturan ruang tingkat itu. Mata Rang Si Chen Jue melirik ke arah Li Qinyin dan Lin Muzhao, lalu berkata, dua peri, mengapa kalian masih bertindak? Ini adalah kota naga, jadi kita harus berhati-hati, kata Li Qinyin. Hahaha, tatapan menghabisi melintas di mata Rang Si Chen Jue saat ia berkata, kota naga ini memang bukan tempat yang sederhana. Bukan hanya dijaga oleh seorang Suani berdarah murni dewasa, tetapi juga puluhan formasi pembunuh. Menerobos formasi ini juga membutuhkan waktu dan usaha. Bagaimana setidaknya kita semua adalah kultivator spiritual manusia. Mari kita bergabung di sini dan menerobos formasi pembunuh bersama-sama. Setelah memasuki kota naga, kita masing-masing dapat mengambil apa yang kita butuhkan. Bagaimana? Untuk masing-masing orang sesuai keinginannya. Dongfang Lin Er mencibir, Rang Si Chen Jue,
Paviliun abadimu mengerahkan 4 tetua setengah suci untuk memasuki makam naga lilin. Maukah kau membaginya dengan kami dan mengambil apa yang kami butuhkan? Seorang tetua dari paviliun abadi mengangkat jenggotnya, menunjukkan sedikit kemarahan gadis kecil, meskipun kau menyebut kami jahat, kami juga sangat dihormati. Tolong jangan memfitnah kami. Dongfang Lin Er mengerutkan kening. Baiklah, aku tidak akan memfitnahmu. Kalau begitu, silakan minta para senior paviliun abadi untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu. Bagaimana? Bisa, Rang Si Chenjue tersenyum tipis. Peri Qinyin, Peri Muzhao, aku butuh kabar dari kalian. Bisakah paviliun abadi menghancurkan formasi itu dulu? Jika aku bisa menghancurkan formasi itu dan menghabisi Suani ini, bolehkah aku memilih salah satu harta karun di kota naga dulu? Kedua peri cantik itu tercengang. Li Qinyin menyipitkan mata indahnya dan bertanya, aku ingin tahu harta apa yang ingin didapatkan Tuan Rangsi. Penguasa Senyu, benar. Rangsi Chenjue tersenyum dan berkata, sepertinya kedua peri itu tidak tahu banyak tentang makam naga lilin seperti yang kita ketahui di paviliun abadi. Semasa hidupnya, naga lilin ini telah memperoleh wawasan tentang keajaiban ruang dan waktu di alam semesta, tingkat yang tak tertandingi sepanjang masa. Sebelum kematiannya, ia mengerahkan seluruh upaya dan kekuatannya untuk memurnikan harta karun yang disebut penguasa bulan ilahi. Penguasa bulan ilahi ini memadatkan esensi dari kultivasi naga lilin seumur hidupnya. Mungkin reinkarnasi agung ratusan tahun yang lalu adalah mahakarya penguasa bulan ilahi ini. Mata indah Lin Muzhao berbinar. Tuan Rangsi, bagaimana Anda, paviliun abadi, mengetahui asal-usul dan rahasia penguasa bulan ilahi? Sebelum Rangsi Chenjue sempat berbicara, seorang lelaki tua di belakangnya, separuh wajahnya tertutup topeng logam, berbisik, Chenjue, jangan terlalu banyak bicara. Ya, Penatua Liu Sang. Aku menatap Penatua Liu Sang dalam-dalam, dan mata pedangku terbuka, menembus topeng. Aku terkejut mendapati separuh wajahnya tak lagi tampak seperti manusia. Itu adalah trauma luka bakar parah. Seluruh wajahnya berlubang, bahkan beberapa tulang wajahnya menghitam. Meski telah bertahun-tahun berlalu, lukanya masih belum sembuh. Ada api hitam yang berputar-putar di sekelilingnya. Jika bukan karena energi suci dahsyat yang menekannya, aku khawatir tubuhnya pasti sudah dilahap api ini. Ini terlalu menakutkan. Saya khawatir Penatua Liu Sang ini pasti orang yang sangat penting. Penguasa bulan ilahi mungkin adalah harta karun yang disebutkan guru. Harta karun itu berkaitan dengan kelangsungan hidup alam atas. Kita tidak bisa begitu saja berjanji untuk memberikannya kepada paviliun abadi. Li Qinyin menyampaikan pesan kepada kami, tatapannya dalam saat ia berkata, paviliun abadi selalu memiliki ambisi besar, bahkan ingin menggulingkan posisi Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu di Kekaisaran Tianxin dan menggantikan mereka. Penguasa bulan ilahi ini, di tangan seorang santo bergelar, mungkin benar-benar dapat menyebabkan dunia bereinkarnasi. Taruhannya terlalu tinggi, dan kita harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk merebut penguasa bulan ilahi. Lin Muzhao mengangguk. Saya setuju. Aku berkata, Qinyin, kakak senior, kita punya banyak musuh. Aku tahu, lebih baik berhati-hati. Sambil berbicara, mata indah Li Qinyin bersinar dengan pesona peri, dan ia dengan lembut membuka bibir merahnya dan berkata, Tuan Rangsi, bukankah Anda juga mengatakan bahwa begitu kita menaklukkan kota naga, kita semua akan masuk bersama untuk memanfaatkan peluang kita? Jadi, terlepas dari apakah kita memiliki penguasa bulan ilahi atau tidak, jika kita memilikinya, yang mampu akan mengambilnya. Bukankah itu lebih baik? Tempat yang luar biasa bagi mereka yang mampu. Mata Penatua Liu Sang yang dalam berbinar-binar saat ia berkata sambil tersenyum, Peri Qinyin sungguh dewi yang tak tertandingi, mampu mencapai peringkat semi suci. Di antara para raja muda alam atas, mungkin hanya kaulah yang memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Kalau begitu, maka yang terbaik adalah mereka yang mampu mengambil posisi itu. Sekarang, bisakah kita, paviliun abadi, mulai menghancurkan formasi itu? Oke, Lin Muzhao dan Li Qinyin mengangguk bersama. Di sisi lain, Dongfang Lin Er dan Zhuo Qiulin tampak tidak senang. Lagi pula, salah satu dari mereka berasal dari keluarga kerajaan dan yang lainnya dari klan Zhuo, tetapi keduanya diabaikan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dari segi kekuatan, mereka masih jauh tertinggal dari kedua orang suci itu. Terlebih lagi, mereka harus menambahkanku ke dalam tim. Metodeku tersembunyi jauh di dalam, dan mereka pasti sangat takut padaku. Wajah Rangsi Chenjue dipenuhi senyum dan percaya diri, lalu dia berkata, kalau begitu, mari kita undang serangga suci. Penatua Liu Sang tersenyum. Ketiga tetua Yin dan yang mengerutkan kening, dan mereka siap bertarung kapan saja. Para kultivator manusia yang datang ke garis depan kota naga semuanya adalah yang terbaik dari generasi mereka di alam atas, tetapi mereka semua memiliki pemikiran mereka sendiri, yang cukup halus. Dua tetua setengah santo dari paviliun abadi melangkah maju,
masing-masing memegang kotak giok seukuran wastafel. Pada saat ini, Suwani di dinding bagian dalam kota naga akhirnya terbangun. Sepasang mata merahnya menatap para kultivator manusia di luar kota. Ia seolah merasakan kekuatan orang-orang ini. Energi pembunuh mengalir dari tubuhnya, dan ia berkata dengan suara tegas namun kuat sekelompok semut, "Kuberi kalian 10 napas untuk segera keluar dari kota naga, kalau tidak, aku akan menghabisi kalian tanpa ampun." Binatang jahat, tetua paviliun abadi, memegang kotak giok, tersenyum tipis dan berkata, "Kau pikir kau bisa menghentikan kami hanya dengan selusin lapis formasi penghancur orang suci? Jangan bermimpi." Sambil berbicara, dia membuka kotak giok itu, dan seketika warna keemasan menghilang bersama angin, seakan-akan lapisan bubuk emas ditaburkan, dan langsung menuju ke formasi penghancur orang suci di luar kota naga. Itu Lin Muzao membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Alis Li Qinyin sedikit berkerut, payudaranya naik turun, matanya yang indah dipenuhi rasa tak percaya. Semut pemakan pola kau, paviliun abadi, berani-beraninya memelihara semut pemakan pola. Apa kau tidak takut membangkitkan murka para santo? Saya juga terkejut. Saya membuka mata pedang saya dan melihat dengan jelas bahwa bubuk emas itu memang semut emas, semut pemakan pola yang legendaris. Meskipun semut pemakan pola berukuran kecil, mereka juga merupakan peninggalan kuno yang sesungguhnya. Mereka telah terkenal sejak zaman kuno karena sangat rakus dan bahkan dapat memakan material prasasti susunan dewa. Oleh karena itu, mereka telah lama dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghancurkan susunan tersebut. Bahkan susunan dewa pun dapat dihancurkan. Namun, ada rahasia lain dari semut pemakan pola, yaitu, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus memakan mayat suci setahun sekali. Benar, semut pemakan pola memakan mayat orang suci. Untuk memberi makan sekelompok semut pemakan pola seperti itu, paviliun abadi harus membayar harga mayat seorang orang suci setiap 3 tahun. Ini telah melanggar jalan surga di alam atas. Orang suci adalah biksu yang memiliki wawasan tentang jalan orang suci. Menggunakan mayat mereka sebagai makanan untuk membudidayakan semut pemakan pola adalah praktik yang bertentangan dengan jalan surga dan hanya sekte jahat seperti paviliun abadi yang dapat melakukannya. Mata indah Lin Muzao dipenuhi niat menghabisi saat ia berkata, pantas saja selalu ada orang suci di alam atas yang jasadnya dibiarkan tak tersentuh setelah kematian mereka. Jadi itu sebabnya, aku khawatir paviliun abadimu punya tanggung jawab yang tak terelakkan, kan? Rang Si Chenjue tertawa dan berkata, Peri Muzao, kau benar. Kami di paviliun abadi memang menggunakan berbagai cara untuk membuat beberapa orang suci yang lebih lemah menghilang dari alam atas, menggunakan mayat mereka sebagai makanan bagi semut pemakan pola. Tapi apa salahnya jika tidak ada semut pemakan pola? Akankah kalian, para kultivator saleh dari alam atas, memasuki kota naga untuk mencari harta karun itu? Omong kosong, bahu Li Qinyin sedikit gemetar, dan niat menghabisi yang membara meledak dari tubuh mungilnya. Ia benar-benar marah. Sebagai orang suci sejak kecil, ia tak pernah bisa menoleransi perilaku jahat seperti itu. Qinyin, aku melangkah maju, mengulurkan tangan dan menggenggam salah satu tangannya yang halus, lalu berbisik, jangan marah dulu. Rang Si Chenjue mengatakan ini hanya untuk memprovokasimu dan membuatmu melawan mereka. Mereka datang ke sini dengan percaya diri kali ini. Karena mereka berani mengungkapkan rahasianya, itu berarti paviliun abadi yakin kita semua akan mati di makam naga lilin. Mereka pasti punya cara, kita tidak boleh bertindak gegabah. Saya, Li Qinyin berdiri diam di tempatnya, sosok rampingnya memancarkan keanggunan yang tak tertandingi. Setelah beberapa tarikan napas, ia melirik dengan penuh rasa terima kasih dan berkata lembut, Qinyin memang impulsif. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kamu istriku, tentu saja aku harus melindungimu, kataku. Wajahnya yang cantik memerah, dia menatapku dengan marah, dan berkata dalam transmisi suara sudah waktunya, tidak bisakah kamu lebih serius? Aku mengangguk dan berkata, justru karena saat-saat seperti inilah kita berdua mungkin mati di Dragon City. Siapapun yang mati, aku takkan pernah punya kesempatan untuk memanggilmu istriku lagi. Ia tertegun sejenak, matanya yang indah menatapku lekat-lekat. Setelah beberapa saat, ia berkata, baiklah, ayo bersiap memasuki kota naga. Arai penghancur Sein itu takkan sanggup menahan kekuatan semut pemakan pola. Paviliun abadi bertindak terlalu agresif. Bukan hanya kami, tetapi juga Dong Fang Lin Er, Zhuo Qiulin, Zhou Hanwen, dan yang lainnya menunjukkan permusuhan yang kuat dan siap bertarung kapan saja. Bahkan orang-orang dari Istana Yin Yang pun cukup geram. Pemuda berjubah hitam itu memancarkan aura suci. Ia mendengus dingin, tetapi tidak menggunakan cara yang ekstrim. Gelombang udara keemasan yang dibentuk oleh semut pemakan pola menyapu, melahap arai penghancur Sein di luar kota naga lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, lapisan-lapisan aturan arai melonjak keluar seperti riak dan menjadi tak terlihat.
Tepat saat formasi penghancur orang suci hancur total, dua tetua paviliun abadi yang memegang kotak giok terbang mendekat, melantunkan sesuatu, dan mulai memanggil kembali semut pemakan pola. Namun, pada saat itu, Li Qinyin di sampingku menghilang, dan sosoknya yang anggun dan penuh pesona peri muncul di hadapan kedua tetua itu. Sebuah pilar pedang yang sangat kuat melesat ke langit, dan pedang klasik Konfusianisme meledak, mengembun menjadi niat pedang persatuan antara surga dan manusia, lalu menebas. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan lapisan-lapisan gelombang udara keemasan dihancurkan oleh niat pedang. Hanya dengan satu pedang, tak seorang pun tahu berapa banyak semut pemakan pola yang terbunuh. Tak banyak semut pemakan pola di dalam dua kotak giok yang bisa kembali. Hampir semuanya terbunuh. Saat ini, aku akhirnya mengerti seperti apa kepribadian menantu perempuan ini. Li Qinyin, sang Dewi Tianfeng, begitu dia memutuskan arah, dia akan melangkah maju tanpa ragu. Li Qinyin, Rangsi Chen Jue murka, menghunus pedangnya dan menggeram, beraninya kau menghabisi semut pemakan polaku, tahukah kau berapa generasi paviliun abadi yang telah susah payah membudidayakannya? Li Qinyin mengangkat pedang Qinyin, mengarahkannya langsung ke Rangsi Chen Jue. Ku dengar kau ibel dari paviliun abadi, kata Li Qinyin dengan tenang. Lawan Qinyin, hanya satu dari kita yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Li Qinyin, kau terlalu sombong, kata tetua Liu Sang ringan. Keadaan sudah mulai tak terkendali. Lin Muzhao dan aku bertukar pandang dan bergerak hampir bersamaan, muncul di kedua sisi Li Qinyin. Pedang tulang abadi dan pedang Muzhao terhunus, menunjuk langsung ke arah para penghuni paviliun abadi. Lin Muzhao berkata dengan tenang, kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Adik Qinyin, kami mendukungmu. Li Qinyin tersenyum penuh terima kasih. Pada saat ini, Lu Qingsu, Dongfang Lin Er, Zuo Qiulin, dan yang lainnya juga bergerak satu persatu. 10 jenius teratas akademi berdiri berjajar, semuanya mengarahkan pedang mereka langsung ke arah orang-orang paviliun abadi, berteriak serempak kebaikan dan kejahatan tidak bisa hidup berdampingan. Ayo bertarung. Pada saat ini, meskipun setiap orang memiliki pemikirannya sendiri, mereka benar-benar berjuang demi keadilan. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang bergulung-gulung meletus dari kota naga di belakangnya, dan gumpalan petir menyambar dari langit. Suani yang berdarah murni berdiri, tatapannya dingin manusia rendahan, kalian benar-benar membuatku marah. Sebaliknya, keempat anggota Istana Yin yang terbang mendekat, masing-masing mengaktifkan energi suci di dalam tubuh mereka, membentuk penghalang Yin dan Yang yang harmonis untuk menghalangi kami. Salah satu tetua Istana Yin yang mencibir, karena raja-raja muda dari Akademi Tianfeng dan Bailu bertekad untuk membasmi ibel-ibel jahat, maka lawanlah mereka semua. Meskipun kami di Istana Yin yang juga dianggap jahat di matamu, kami tidak akan pernah memberi makan semut dengan mayat suci. Kami akan menahan Suani, dan kau bisa bertarung sekuat tenaga dan membasmi semua ibel jahat di paviliun abadi. Pada saat seperti ini, orang-orang Istana Yin yang sangat setia. Namun, kita bisa dengan cepat mengetahui kebenarannya melalui permukaan. Apa yang disebut pemblokiran Suani bagi kita hanyalah alasan. Suani baru berada di tahap awal Saint Realm. Beberapa semi-Saint puncak di Istana Yin yang sudah cukup untuk menghadapinya dengan mudah. Namun, 5 orang dari paviliun abadi sangat kuat, terutama Rangsi Chen Jue. Kekuatannya tak terduga, cukup untuk menempati peringkat 3 teratas dalam daftar semi-Saint, dan dia memiliki kemampuan untuk benar-benar menghabisi Saint. Saat ini, biarkan raja-raja muda dari kedua akademi bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan paviliun abadi. Akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita kerugian. Dengan cara ini, Istana Yin yang akan menjadi pemenang sejati. Sementara burung snipe dan kerang bertarung, nelayan akan diuntungkan. Penguasa bulan ilahi dapat menguasai kekayaan langit dan bumi serta memahami reinkarnasi alam semesta. Siapapun yang dapat memperoleh harta karun semacam itu dapat mengendalikan dunia. Tentu saja, Istana Yin yang juga ingin mendapatkannya. Pertempuran ini tidak hanya menyangkut hidup dan mati generasi masa depan raja-raja muda dari dua akademi, paviliun abadi, dan Istana Yin Yang, tetapi juga keberadaan penguasa Senyu dan masa depan seluruh wilayah atas. Bagaimanapun, kekuatan reinkarnasi cukup untuk membalikkan dunia, dan bahkan orang bijak tidak dapat meremehkan kekuatan ini. Ia dapat mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan sesuatu yang ada menjadi ketiadaan. Ia bahkan dapat memutarbalikkan waktu, mempercepat kematian, dan membangkitkan orang. Segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Di bawah kekuatan reinkarnasi, tidak ada keseimbangan. Kekuatan ini sepenuhnya merupakan kekuatan rahasia yang sangat asimetris. Aku akan berurusan dengan Rangsi Chen Jue. Li Qinyin berkata pelan, matanya berbinar. Ia adalah gadis suci dari Akademi Tianfeng dan juga dikenal sebagai raja paling berkuasa di generasi muda di alam atas. Namun, Rangsi Chen Jue adalah seorang jenius mengerikan yang dibina oleh sekte jahat paviliun abadi.
Tampaknya hanya Li Qinyin yang bisa mempertahankan keunggulan tertentu atas dirinya. Hati-hati, Tetua Liu Sang. Lin Muzhao menggenggam pedang Muzhao erat-erat, matanya yang indah berbinar penuh semangat juang. Ia berbisik, "Saudari Lin, kau dan Zuo Qiulin memimpin yang lain untuk menahan 3 tetua lainnya. Adikku dan aku akan menangani Tetua Liu Sang. Bagaimana menurutmu?" Dongfang Lin Er mengangguk kakak senior, "Hati-hati, Penatua Liu Sang ini tidak sederhana." Jernih, mari kita mulai perang. Mata Zuo Qiulin dipenuhi semangat juang. Ia menghunus pedangnya dan menyerbu. Energi pedang berputar kencang dan ia menebaskannya langsung ke arah seorang tetua semi santo dari paviliun abadi. Momentumnya dahsyat. Ia menantang puncak alam semi santo dengan alam semi santo awal, dan momentumnya sama sekali tidak kalah. Bagaimanapun, ia adalah kebanggaan keluarga Zuo. Ia telah dianggap sebagai seorang jenius yang langka sejak kecil. Baginya, menantang lawannya dengan melintasi 3 alam kecil mungkin merupakan hal yang sepele. Pakaian putih Li Qinyin lebih putih dari salju, dan pedang giok putihnya berubah menjadi cahaya dingin dan menusuk langsung ke arah Rangsi Chen Jue, yang langsung menyebabkan gemuruh dahsyat dari langit. Sebuah pilar pedang melesat ke langit, dan lautan kata-kata dari kitab pedang Konfusianisme pun menyebar. Rangsi Chen Jue terkekeh, dan 24 urat suci di tubuhnya memancarkan cahaya suci. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa emas, dan aura paviliun abadi begitu kuat, membentuk rasa penindasan yang kuat. Ia telah berkultivasi hingga tingkat ke-8, yang jarang ditemukan di antara generasi muda paviliun abadi. Cahaya pedang saling bertautan saat kedua raja muda itu beradu, menciptakan medan perang di atas tembok kota naga. Cahaya pedang menari-nari liar, menghancurkan tembok-tembok itu sepotong demi sepotong dan mengubahnya menjadi debu. "Adik, ayo berangkat." Lin Muzhao membelah air dengan satu pedang, dan aura kesucian terpancar dari seluruh tubuhnya. Pedang Muzhao berubah menjadi cahaya putih dan langsung menusuk tenggorokan Tetua Liu Sang. Aku pun berteriak pelan, dan pedang tulang abadi pun bergaung. Sebuah pilar pedang melesat dari atas kepalaku, dan aku menghujani Penatua Liu Sang dengan jurus pertama 9 pedang tak tertandingi, pegunungan dan sungai Qidong, serta memobilisasi jiwa suci 7 warna dalam tubuhku. Kekuatan pedang ini langsung meningkat 100 kali lipat. Sepasang mata dingin Penatua Liu Sang memancarkan cahaya kilat. Ia mencibir dan menepuk telapak tangannya, yang memicu gelombang besar. Seni abadi miliknya juga telah dikultivasikan hingga tingkat ke-8 yang mengerikan. Kekuatan telapak tangannya dahsyat dan penuh aura kuno yang korosif. Kekuatannya terlalu dahsyat. 3 penatua lainnya baru mencapai tingkat ke-6 seni abadi, tetapi ia dan Rangsi Chen Jue telah berkultivasi hingga tingkat ke-8. Terlebih lagi, Penatua Liu Sang jelas telah hidup lama, dan pemahamannya tentang hukum dan kekuatan bahkan lebih baik daripada Rangsi Chen Jue. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan daripada monster tak tertandingi dari paviliun abadi ini. Kekuatan pedang teknik pedang Guyi Fensui terus-menerus berbenturan dengan kekuatan telapak tangan. Lin Muzhao merasakan tekanan yang luar biasa sejak awal konfrontasi dan langsung mengirimkan pesan suara adik junior, "Gunakan seluruh kekuatanmu, orang tua ini terlalu kuat." Tahu, Tetua Liu Sang membuka telapak tangannya, satu telapak tangan bertemu Lin Muzhao, dan telapak tangan lainnya menamparkan gunung dan sungai Qidong milikku. Sesaat, udara dipenuhi suara benturan dan ledakan yang kuat. Gunung dan sungai Qidong benar-benar hancur berkeping-keping. Ini adalah pertama kalinya ia bisa menghancurkannya di tengah ledakan niat pedang yang dahsyat. Tetua Liu Sang ini terlalu kuat. Aku segera mengubah jurusku, dan energi vital di Laut Qi tingkat ke-10 langsung meledak. Kedua lenganku juga telah sepenuhnya berubah menjadi naga, bersisik emas. Kekuatanku meningkat hampir 1 kali lipat, mencapai 200 kali lipat. Pedang tulang abadi Qi bersuara dan memancarkan cahaya pedang yang menyala-nyala. Perasaan menyatu antara manusia dan alam terasa begitu kuat. Itu adalah tebasan dahsyat teknik pedang tarik, yang langsung mengarah ke wajah Tetua Liu Sang. "Anak baik." Penatua Liu Sang tertawa terbahak-bahak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, telapak tangannya yang ganas berubah menjadi cakar tajam, mencengkeram pedang tulang abadi. Aura kuat seni abadi membuat jari-jarinya sekeras baja. Dengan bunyi klang, ia menggenggam bilah pedang tulang abadi dan meraung, "Apakah kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau telah menyadari kesatuan pedang dan hati pedang ini? Ku terima." Aura seni abadi terus mengalir, menjalar ke tanganku bagai ular berbisa, mencoba melahap meridianku dan menyegel kultivasiku. Sungguh mengerikan. Apakah ini kekuatan seni abadi tingkat ke-8? Aku tidak dapat memegang pedang lagi. Aku melepaskannya dengan tegas, dan pedang tulang abadi terbang menuju Tetua Liu Sang. Di saat yang sama, aku juga terbang mendekat, tangan kiriku terangkat horizontal. Sebuah bayangan naga biru muncul, dan serangkaian simbol aturan beterbangan. Sebuah segel tinju naga sejati teracung ke wajah Tetua Liu Sang. Terlebih lagi, ini adalah segel tinju naga sejati dengan kekuatan 200 kali lipat, bersiul seperti angin. Penatua Liu Sang terkejut dan tiba-tiba bangkit.
Ia menepis pedang Mu Zhao dengan satu telapak tangan dan meninju ke arah tinju naga sejatiku. Ledakan, seluruh ruang mulai menjadi kacau. Kedua tinju saling beradu, membentuk aura ledakan dengan radius puluhan meter. Tembok kota yang kokoh di bawahnya runtuh berkeping-keping dan lenyap. Pertempuran ini sungguh mengerikan. Pada saat tabrakan jejak tinju itu menghilang, aku mengarahkannya dengan tangan kananku dan memadatkannya menjadi teknik pedang dengan energi 9 pedang yang kembali menjadi satu. Tertawa, teknik pedang itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan melesat ke arah wajah Penatua Liu Sang. Serangan itu datang begitu tiba-tiba sehingga ia tak bisa menghindarinya sama sekali. Serangan itu meledak seketika, melenyapkan energi pelindungnya dan membuat lubang yang dalam di topengnya. Bekas luka bengkok di wajah Penatua Liu Sang mulai berdarah deras, dan ia menjadi semakin marah sesaat. Bu Yixuan, siapapun boleh pergi hari ini, tapi kau harus mati. Ia meraung dan mengayunkan pedang tulang abadi, ingin membalasku. Namun, saat itu juga, aku melesat dengan jurus Raja Manusia dan dengan cepat mundur 100 kaki. Aku menangkupkan kedua tanganku dan menarik roh pedang 9 pedang dalam pedang tulang abadi. Dengan suara boom, pilar pedang itu melesat ke langit. Pedang tulang abadi itu seakan mendapatkan spiritualitas dalam sekejap, dan pedang itu terbalik dengan keras, membuat Tetua Liu Sang tak mampu memegangnya. Ia bahkan memutar jari-jarinya dan melukainya dengan parah, hingga berdarah. Kemudian aku terbang di udara dengan pedang itu dan menebas dengan cahaya pelangi panjang yang menembus matahari. Ledakan, Penatua Liu Sang terdorong mundur, dan ki pelindung dari teknik abadi teriris di dadanya. Meskipun kulitnya tidak terluka, ia tampak sangat malu. Apakah kau meremehkan kesatuan pedang dan hati, tanyaku sambil tersenyum. Di sisi lain, Lin Muzhao menggunakan teknik unik yang tercatat dalam kitab suci kuno Tianfeng, yang juga memaksa Penatua Liu Sang untuk mengalihkan perhatiannya. Dapat dikatakan bahwa kedua Raja Muda Akademi Bailu benar-benar memaksa tetua paviliun abadi yang arogan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang dengan kalian. Penatua Liu Sang terkekeh dingin, tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba, ia melepaskan kekuatan seekor binatang buas, wujud Bian yang menyerbu keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak semakin ganas dan mengancam. Kekuatan ini terlalu kuat, mungkinkah itu wujud Bian yang sempurna? Adik laki-laki, hati-hati. Lin Muzhao berbisik lembut. Baiklah, hati-hati juga, kakak senior. Sambil memegang pedang tulang abadi di tanganku, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai mengaktifkan kehendak dan aturan roh pedang kuno di tubuhku. Aku harus menggunakan cara-cara ini agar tetap tak terkalahkan dalam pertempuran sengit ini. Kultivasi Tetua Liu Sang sangat mengerikan. Aku khawatir dia juga merupakan pahlawan paviliun abadi yang tak tertandingi ketika dia masih muda. Namun, sekarang setelah dia tua, metodenya lebih canggih dan lebih sulit dihadapi. Lin Muzhao melangkah di lautan kabut, lekuk tubuhnya yang indah samar-samar terlihat di balik gaunnya. Saat ini, ia telah memasuki alam transenden, yaitu tingkat kedua kitab suci kuno Tianfeng, alam Taiking Tianfeng, yang langsung berevolusi menjadi teknik pedang dan konsepsi artistik lainnya, yaitu teknik pedang Taiking Tianfeng yang legendaris. Saat ia menghunus pedangnya, aku tak kuasa menahan diri untuk bersorak dalam hati. Hanya dengan melangkah ke tingkat kedua kitab suci kuno Tianfeng, kekuatan pedang Lin Muzhao meningkat setidaknya 5 tingkat. Dengan cara ini, peluang kita untuk menang semakin besar. Perang, Lin Muzhao melayang masuk, cahaya pedangnya tajam, dan ratusan ki pedang langsung menyembur keluar. Seolah-olah bayangan para penguasa kuno terkondensasi di udara. Ada para tetua yang memegang pedang panjang, Taois yang tak tertandingi mengayunkan pedang, dan bahkan orang-orang tercerahkan berjubah Konfusianisme. Satu alam, tetapi perpaduan Konfusianisme, Taoisme, dan jalan perang. Sungguh tidak sederhana. Menarik, Tetua Liu Sang harus menghadapi kekuatan Lin Muzhao. Ia mengibaskan lengan bajunya, dan teknik biannya meningkat ke tingkat yang lebih kuat. Ia mengangkat telapak tangan besinya dan menamparkan Lin Muzhao puluhan kali. Angin telapak tangan itu begitu kencang sehingga ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tanah puluhan meter di bawah kaki kami langsung menunjukkan retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti botol porselen yang pecah, lalu energi bumi melonjak dan pecah terus-menerus. Namun, begitu jurus-jurusnya menjadi tua, fondasi seni bela diri Lin Muzhao yang sedikit lebih lemah pun terungkap. Binatang buas Bian yang ganas itu meraung tanpa henti. Setelah Penatua Liu Sang menghancurkan puluhan lapis niat pedang, ia terbang ke udara dan menyerbu Lin Muzhao. Telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam dan ia meraung, "Peri Muzhao, aku akan menghabisimu." Lin Muzhao mundur cepat, matanya yang indah berkilat dengan cahaya yang indah dan cemas. Pada saat yang sama, aku menyerang dari sisi tubuh. Pedang tulang abadi memadat menjadi energi 9 pedang yang menyatu, dan menebas langsung ke arah Penatua Liu Sang. Pilar pedang itu membubung tinggi ke langit, meningkatkan kekuatan jurus mematikan ini. Penatua Liu Sang terpaksa menarik jurusnya,
berbalik dan menyerangku dengan jurus yang sama, sambil menggeram, anak kecil, apa kau mencari kematian? Ruang di sekitarnya terus-menerus disegel oleh domain semi-suci milik Penatua Liusang. Aku tak bisa bergerak dan harus melawan langsung dengan tubuhku. Energi pedang 9 lapis dan tubuh suci inkarnasi naga sejati digunakan untuk menangkis telapak tangannya. Pada saat yang sama, 9 pedang itu menyatu menjadi satu dan berubah menjadi sinar cahaya putih yang melesat ke arahnya. Dunia ini hancur, dan aku menderita banyak kerugian. Saat aku tak dapat bergerak, Tetua Liusang tiba-tiba melayang mundur, berusaha menghindari pedang yang dibentuk oleh 9 pedang yang kembali menjadi satu. Tetapi pada saat itu, niat pedang tersebut membuat lompatan dimensi dan muncul tepat di depan wajah Tetua Liusang. Ah! Penatua Liusang mengerang, tetapi menanggapi dengan sangat santai. Sosoknya langsung lenyap dalam aura emas keabadian. Ruang sedikit terdistorsi, dan ia bergerak ke samping. Di bawah tatapan Jian Daotian, ia melihat napas sebelum melihat orang itu, dan menggunakan napas itu untuk menangkap posisi Tetua Liusang. Dengan Swiss, niat pedang 9 pedang menyatu, memecah ruang kembali, dan membuat lompatan kedua. Ia masih menyerang dari jarak dekat, menghindari tiangan pelindung Tetua Liusang dan langsung menyerang tubuh fisiknya. Kok bisa? Kali ini, Penatua Liusang juga tampak sedikit panik. Tepat saat pedang lompat ruang angkasa hendak menebas tubuhnya, Penatua Liusang meraung, ekspresinya sangat ganas, bahkan beberapa bulu berbintik tumbuh di sekujur tubuhnya. Aura seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat pesat, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap tanpa jejak, lalu muncul puluhan kaki jauhnya. Ini adalah salah satu cara untuk mempraktikkan metode Bian menuju alam transformasi, memurnikan dunia nyata dan mengubahnya menjadi virtual. Meskipun menggunakan kekuatan aturan garis keturunan kuno dari binatang buas, ia memiliki kemampuan untuk melompati ruang angkasa. Namun, ini saja tidak cukup. Begitu aku memikirkannya, niat pedang dingin di angkasa membuat lompatan ruang ketiga dan muncul tepat di hadapan Penatua Liusang. Sepertinya ia tidak menyangka mengapa niat pedang bisa begitu nyata. Metode Bian tidak bisa menyelamatkannya kali ini. Dengan embusan, seluruh lengan kanan Penatua Liusang terlempar dan langsung terpotong oleh 9 pedang yang kembali menjadi satu. Ah! Penatua Liusang mundur berulang kali, wajahnya penuh keterkejutan, tetapi luka di tubuhnya tampaknya tidak membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Malah, ia menjadi semakin gila. Sihir Biannya terungkap sepenuhnya, kakinya menginjak kehampaan, dan gumpalan bulu binatang buas Bian muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah ia telah menyatu dengan binatang buas itu, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Hujan pedang yang deras turun dari langit. Ilmu pedang Lin Muzhao sangatlah dahsyat. Tetua Liusang meraung, melambaikan satu-satunya lengannya yang tersisa dan menamparkan udara dengan marah. Ia menamparkan ratusan telapak tangan berturut-turut sebelum akhirnya menghancurkan teknik pedang Tian Feng Tai King milik Lin Muzhao. Ia berdarah deras dan tampak malu. Di arah lain, dengan raungan, Li Qinyin melangkah keluar dari ruang aturan yang rumit, dengan pedang panjangnya di udara dan gaun putihnya berkibar-kibar, bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Untaian kata-kata emas dan gulungan kuno berkibar di tubuhnya, penuh aura kutu buku dan pesona peri, begitu indah hingga terasa tak nyata, begitu bersih dan tanpa celah. Rangsi Chen Jue juga berjalan keluar dari kehampaan, seluruh tubuhnya diselimuti aura keabadian yang kuat, dan ada juga lapisan aura berwarna darah yang melonjak, terus muncul dan menghilang. Ia jelas sedikit lebih rendah daripada Li Qinyin dalam hal aura dan aturan kekuatan, tetapi saat ini ia dengan cepat mempersempit jarak. Sebaliknya, Li Qinyin tampak sedikit lelah, napasnya agak cepat, dan dadanya yang naik turun terasa menyayat hati. Penatua Liusang, apakah Anda terluka? Rangsi Chen Jue mengerutkan kening. Tetua Liusang berkata dengan ekspresi tegas, kau harus berhati-hati terhadap Bu Yixuan. Metodenya sangat unik, dan jalannya juga unik, sangat berbeda dari Tian Feng Bailu. Apakah dia sekuat itu? Rangsi Chen Jue menatapku, mata hitamnya dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakpercayaan. Aku menatap Li Qinyin dan bertanya, Qinyin, kamu baik-baik saja. Bagus. Ia berkata pelan, teknik jahat 9 kehidupan dan 9 kematian Rangsi Chen Jue memang dahsyat. Kekuatannya tak terbatas. Akan sangat sulit mengalahkan orang ini. Jika kau melawannya, kau harus berhati-hati. Lin Muzhao mengangguk adik perempuan, kamu tidak yakin bisa menang melawannya. Belum, kecuali kita menggunakan kekuatan kartu truf kita yang sebenarnya, tapi itu belum saatnya. Di 3 arah lainnya, Dongfang Lin Er, Zhuo Qiulin, Zhou Hanwen, dan lainnya juga berhasil memaksa mundur 3 tetua setengah suci dari paviliun abadi, tetapi jelas tidak semudah itu. Hampir semua dari ke-7 orang itu menderita luka-luka. Beberapa luka akibat tergores energi pedang, dan beberapa lainnya disebabkan oleh kekuatan hukum seni abadi yang membusuk yang memasuki tubuh mereka. Untuk sementara waktu, kekuatan mereka sangat tertahan. Lagi pula, di antara ke-7 orang ini, hanya Dongfang Lin Er,
Zhuo Qiulin, Zhou Hanwen, dan Lu Qingsu yang berada di alam semi suci, dan mereka semua adalah pendatang baru yang baru saja memasuki alam semi suci. Sudah cukup baik mereka tidak terbunuh ketika bertemu dengan para tetua semi suci Paviliun Abadi. Pada akhirnya, kali ini kedua pendekar pedang itu meremehkan musuh. Wajar saja, mereka menderita kerugian ketika menggunakan generasi muda mereka untuk melawan para tetua Paviliun Abadi. Namun, selama mereka masih bertahan hidup, ini akan menjadi kesempatan yang tak terbayangkan dan berharga untuk menempa diri, cukup untuk memungkinkan generasi muda praktisi pedang ini bertransformasi dan naik ke ranah seni bela diri yang lebih kuat. Di belakangnya, terpancar aliran petir yang dahsyat tanpa henti. Suani yang berdarah murni itu sudah penuh luka, diserang tanpa perlawanan oleh 4 prajurit istana Yin Yang. Terutama pemuda berjubah itu, ia menyerang dengan ganas, dan selama serangan itu ia seakan melangkah ke alam mimpi. Setiap pedang yang ia ayunkan terasa tak nyata, tetapi serangannya sungguh nyata dan dahsyat. Pemuda ini sungguh luar biasa. Sejak pewaris istana Yin Yang, Duan Yuan, dibunuh olehku di perjamuan 100 wanita cantik Sazu, bagaimana mereka bisa membesarkan pemuda sekuat itu? Dengan ratapan, sepotong besar daging terpotong dari punggung Suani. Sambil menjerit pilu, ia melarikan diri ke kedalaman kota naga dengan panik. Ini juga berarti satu-satunya pembela kota naga mungkin telah dikalahkan dan melarikan diri. Ces! Harta karun Zulong ada tepat di depan kita. Seorang tetua dari istana Yin yang berteriak keras, dan kalimat ini juga membuat darah semua orang mendidih. Kehidupan Zulong ini menjadi sensasi di alam atas. Ia bahkan memutarbalikkan waktu dan memainkan semua kultivator di alam atas, termasuk beberapa orang suci dan bijak agung, di telapak tangannya. Naga sejati suka berburu harta karun. Koleksi Zulong kemungkinan besar tersembunyi di kota naga ini. Haruskah kita mengejar mereka juga, tanya Dongfang Lin Er. Li Qinyin mengangguk. Ces, kita harus menangkap penguasa bulan ilahi, kalau tidak, alam atas akan kacau. Lin Muzhao juga berkata kejar. Para santo dari kedua akademi sepakat untuk mengejar, jadi wajar saja jika orang-orang lainnya mengejar mereka tanpa berpikir dua kali. Orang-orang dari Paviliun Abadi tentu saja lebih enggan tertinggal. Bahkan tetua Liu Sang yang terluka hanya menutup lukanya yang berdarah dan mengikuti kerumunan yang mengejar. Untuk sesaat, langit malam dipenuhi sosok-sosok yang dikelilingi energi suci dan vitalitas, terbang melintasi langit di atas kota dan menuju ke kedalaman kota naga. Suster Nusan, tolong bantu aku melihat apakah ada formasi pembunuh lain di sekitar sini. Sambil berlari kencang, aku membangunkan Nusan yang sedang berlatih. Dia mengamatinya dengan saksama dan berkata, jangan khawatir, tidak ada susunan pembunuh di seluruh kota naga. Tapi kau harus berhati-hati, ada senjata pembunuh yang kuat tersembunyi jauh di dalam kota naga, yang cukup untuk menghabisi kalian semua. Aku tidak tahu apa itu, tapi auranya terlalu kuat, dan keadaannya kacau, jadi aku tidak bisa menebaknya. Aku hanya bisa mengandalkanmu untuk melangkah selangkah demi selangkah. Kalau begitu, tetaplah waspada dan keluarlah untuk membantuku kapanpun diperlukan. Bagus. Suani terbang jauh ke kedalaman kota naga, dan segera menghilang dalam kabut gelap. Kekacauan menyelimutinya, dan ia tak bisa lagi melihat apapun dengan jelas. Berhenti mengejar. Sosok Li Qinyin yang anggun terhenti tertiup angin. Ia menatapku dengan mata indahnya dan berkata, apakah kau punya firasat bahwa kita telah ditipu oleh Suani ini, dan ia sengaja membawa kita ke sini? Memiliki. Saya mengangguk dan berkata, tapi tampaknya kita tidak punya pilihan selain berhati-hati di setiap langkah. Baiklah, semuanya, waspadalah. Pergilah ke darat, lebih aman. Bagus. Semua orang dari kedua akademi mendarat dan berjalan di jalanan kota naga, sementara mereka yang berasal dari Paviliun Abadi dan Istana Yin yang tetap berada di udara. Mereka tampaknya lebih menginginkan harta Zulong daripada kami. Suara tetua Liu Sang bahkan terdengar dari udara. Zulong memegang penguasa bulan ilahi. Jika telah musnah, pastilah ia telah menempa mutiara naga. Mutiara ini mengandung esensi kehidupan Zulong dan terletak jauh di dalam kota naga. Para prajurit istana Yin yang tertawa sinis dan berkata, Penatua Liu Sang, kau tidak berpikir penguasa bulan ilahi dan bola naga sudah menjadi milikmu, kan? Jangan lupa, kami di istana Yin yang ingin ikut ambil bagian. Liu Sang mencibir, jangan khawatir, aku akan memastikan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa kau pikir kata-kata kasar seperti itu bisa membuat kami dari istana Yin yang takut? Tetua istana Yin yang terus mencibir. Kau, tetua suci Paviliun Abadi, benar-benar dipotong lengannya oleh seorang murid muda akademi. Jika berita ini tersebar, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Paviliun Abadimu bisa terus eksis di dunia ini, dan bagaimana kau bisa terus menjadi pemimpin kekuatan jahat. Mengapa? Istana Yin yang memiliki ambisi untuk memerintah para pahlawan jahat. Hahaha, jika penguasa bulan ilahi jatuh ke tangan istana Yin yang kita kali ini, apakah menurutmu kita tidak bisa memimpin para pahlawan? Kalau begitu, mari kita lihat sendiri.
Tercium aroma mesiu yang kuat dalam perkataan kedua belah pihak. Pertikaian di antara sekte-sekte jahat pasti jauh lebih intens daripada di antara sekte-sekte benar. Terlalu banyak kasus pembunuhan karena perselisihan di antara sekte-sekte jahat. Di sisi lain, di antara sekte-sekte benar, mereka harus mempertimbangkan untung ruginya sebelum menghabisi siapapun. Lihat, Istana Kota Naga. Kabut menghilang, dan sebuah kuil kuno yang menyeramkan muncul di depan mata. Di depan kuil berdiri 36 pilar naga yang dikelilingi energi naga. Lantainya terbuat dari batu giok. Kuil kuno itu tingginya ratusan meter dan ditopang oleh puluhan stalagmit raksasa. Ada awan kabut dan energi naga di dalamnya, yang mengingatkan kita pada sosok Zulong yang merangkak di dalam kuil kuno itu. 3.000 anak tangga batu mengarah ke aula utama, kekuatan raja ditampilkan sepenuhnya, dan semua makhluk hidup tunduk. Orang-orang dari Istana Yin Yang dan Paviliun Abadi di langit juga mendarat satu demi satu, masing-masing menunjukkan kegembiraan dan beberapa ekspresi menyeramkan. Istana Zulong tepat di depan mereka, dan harta karun itu akan segera digali. Pada saat ini, kesempatan besar itu cukup untuk menarik para ahli dari seluruh alam atas untuk bersaing. Jika makam Zulong tidak memiliki aturan dan batasannya sendiri, banyak orang suci akan berbondong-bondong datang untuk memperjuangkan penguasa bulan ilahi. Akhirnya, tepat di depan kita, seorang tetua Istana Yin yang sangat gembira dan terbang mendekat. Berhenti, Rangsi Chen Jue meraung dan melayangkan telapak tangan dari langit, menghalangi para tetua Istana Yin yang masuk. Ia mencibir, apakah kalian pikir kalian layak menjadi yang pertama memasuki Istana Naga Lilin? Kalau aku nggak layak, kamu layak sombong banget, dasar anak kecil. Hahaha, ayo bertarung. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan memasuki Istana Naga Lilin. Itulah yang kumaksud. Apakah perang sesungguhnya akan segera datang? Saya mendongak ke arah Istana Zulong, dan tiba-tiba melihat irama aturan tata ruang, seolah-olah ada makhluk hidup. Dalam sekejap, aliran aura suci melonjak. Mengaum. Raungan naga mengguncang seluruh Istana Zulong. Bayangan naga hitam membubung ke langit. Dalam sekejap mata, seekor naga sungguhan dengan tubuh hitam berkilau dan aura suci melayang di atas Istana Zulong, menatap kami dengan tatapan arogan dan kejam. Zulong muncul. Orang-orang dari Paviliun Abadi dan Istana Yin yang awalnya berdebat langsung terdiam. Mereka menatap mata Zulong dengan wajah pucat. Tekanan yang luar biasa dan mengerikan. Kekuatan suci Zulong jauh melampaui semua orang. Perbedaan yang sangat besar itu terasa seolah-olah satu tarikan napas saja sudah cukup untuk mengubah semua orang menjadi abu. Untaian aturan naga sejati muncul, dan awan bergulung-gulung di sekitar Zulong. Tubuhnya begitu besar hingga membentang puluhan mil dalam sekejap mata. Sepasang mata dingin menatap kami, dan tubuhnya berenang meliuk-liuk. Setiap sisik sebesar gunung, dan bahkan celah di antara sisik-sisik itu tertutup debu dan tanaman selama bertahun-tahun. Setiap sisik naga menjadi dunianya sendiri. Celepuk, seorang tetua Istana Yin yang berada di tahap akhir semi suci berlutut tepat di tanah. Tekadnya hampir runtuh, dan ia tak mampu menahan tekanan mata Zulong. Yang lainnya juga merasa tidak enak badan. Cao Ze, Pei Lixing, dan Zhao Qingfeng tampak pucat pasi dan lutut mereka gemetar, seolah-olah mereka akan berlutut dan menyerah kapan saja. Dongfang Lin Er, Zuo Qiulin, dan Lu Qingsu sedikit lebih baik, tetapi mereka juga tampak pucat. Sebaliknya, tekad kedua orang suci itu, Li Qinyin dan Lin Muzhao, justru lebih kuat. Mereka membuka lebar mata indah mereka dan menatap Zulong dengan sangat tenang. Tentu saja, saya orang yang paling tenang. Saya bisa melihat menembus aturan kehendak dan kekuatan Zulong. Jelas, Zulong di depan saya bukanlah naga sungguhan, melainkan perwujudan Dharma. Simbol-simbol aturan naga sungguhan juga belum lengkap. Saya khawatir Zulong yang asli sudah lama mati, bahkan tulang-tulangnya pun belum lengkap. Apa yang muncul di depan mata saya hanyalah pencegah abadi. Sayang sekali. Rangsi Chen Jue melirik dingin ke arah sesepuh Istana Yin yang berlutut dan berkata, gambaran Dharma saja sudah membuatmu takut seperti ini. Pantas saja orang-orang Istana Yin yang hanya pandai mempermainkan wanita, tetapi mereka menjadi lemah setelah bertemu keluarga-keluarga saleh terkemuka di alam atas. Mereka semua sampah, sama sekali tidak berguna. Di udara, bayangan Zulong perlahan menghilang, dan seluruh cahaya jatuh bagai hujan di Istana Zulong. Di tengah istana, setumpuk tulang naga pucat muncul. Sisa-sisa Zulong muncul. Tulang-tulang naga ini bersinar dengan cahaya aturan, yang bahkan memberiku ilusi bahwa meskipun tulang jimat Zulong telah hancur, sebagian kekuatannya masih tersisa pada tulang-tulang naga ini. Kekuatan ini berkaitan dengan aturan waktu. Setelah aku memahaminya, mungkin itu akan memungkinkan roh pedangku yang berdasarkan aturan waktu untuk menerobos ke alam yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Wajah Penatua Liu Sang memucat saat ia melompat maju, mendarat di atas sepotong tulang naga. Ia meraung, mengapa ini terjadi? Jelas-jelas kau masih hidup 100 tahun yang lalu, jadi mengapa kau mati begitu saja?
Mengapa ini terjadi di mana penguasa bulan ilahi serahkan padaku? Di mana penguasa bulan ilahi serahkan sekarang? Dia tampaknya mulai gila. Saya mengerutkan kening dan berkata, Penatua Liu Sang, Anda ada di sini 100 tahun yang lalu. Ya, terus kenapa? Liu Sang tiba-tiba melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang mengerikan dengan luka bakar parah. Ia berkata, lebih dari 100 tahun yang lalu, para elit pavilion abadi keluar bersama-sama, tetapi mereka dibasmi di sini. Hanya aku yang selamat. Aku telah hidup selama 100 tahun, menunggu hari pembalasan, tetapi sekarang, semuanya sudah mati. Ia nyaris murka. Dengan satu serangan telapak tangan, ia menghancurkan sepotong tulang naga. Wajahnya dipenuhi keganasan. Apa gunanya 100 tahun kultivasiku, aku akan menghabisimu. Penatua Liu Sang, harap tenang. Mata Rang Si Chen Jue sedingin es saat ia berkata, tidakkah kau merasa aneh meskipun Zulong sudah mati, tubuhnya adalah tubuh naga sejati yang legendaris. Bagaimana mungkin tubuh naga sejati membusuk hingga hanya tinggal tulang belulangnya hanya dalam 100 tahun secara logika, daging naga sejati seharusnya tidak akan sulit diawetkan selama 3000 tahun pasti tidak akan hanya menjadi tulang belulang naga. Maksudmu, Zulong terbunuh? Tetua Liu Sang terkejut. Li Qinyin, Lin Muzhao, dan aku saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Rang Si Chen Jue benar, Zulong kemungkinan besar terbunuh. Ini bahkan lebih mengerikan. Makhluk macam apa yang bisa menghabisi naga sungguhan? Mundur, Lin Muzhao berteriak pelan, dan para murid dari kedua akademi mundur serempak. Li Qinyin berbisik, bentuk formasi serangan pedang gabungan, sekarang. Formasi pedang gabungan adalah mata kuliah wajib di Aula Wufa kedua akademi. Sebagai murid Istana Suci, saya sudah mengetahuinya sejak lama. Saya menghunus pedang tulang abadi dan bertarung melawan semua orang. Niat pedang melonjak, dan keterampilan pedang semua orang mulai terjalin, membentuk formasi pedang melingkar di sekeliling mereka, membentang di suatu area, yang setara dengan menggabungkan keterampilan 10 orang. Pada saat ini, sesosok merah tua turun dari langit, membawa aura yang menakutkan. Engah, tetua istana Yin Yang tadinya berlutut di tanah langsung digigit kepalanya hingga putus, lalu terdengar suara kunyahan yang mengerikan. Makhluk raksasa itu berdiri di depan tubuh tetua istana Yin Yang. Makhluk itu tampak seperti guk-guk raksasa, berkepala naga dan berleher ular, serta dikelilingi api. Ia memiliki aura kuat dari spesies purba, dan menelan seluruh tubuh tetua istana Yin Yang hanya dalam 3 atau 2 gigitan, mengangkat lehernya, dan menelan semuanya dalam sekali teguk. Takut, seorang prajurit kuat di tahap akhir alam semi santo akan cukup kuat untuk menjadi kepala keluarga kelas 4 atau 5 di alam atas, tetapi ia dimakan oleh binatang buas. Ho, ini rumah api. Tetua Liu Sang mundur dengan tergesa-gesa, berteriak, Tuan Muda, lari. Mendengus. Meskipun Rang Si Chen Jue sombong, ia tidak sesombong itu sampai berpikir bahwa ia bisa melawan binatang buas purba. Reputasi guk-guk api telah lama dikenal di seluruh dunia. Menurut legenda, guk-guk api memakan otak naga. Sepertinya pembunuh yang membantai Zulong telah muncul, dan itu adalah guk-guk api ini. Orang-orang dari istana Yin yang juga buru-buru mundur. Pemuda berbakat itu sangat marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Guk-guk api itu tak berkata apa-apa, melainkan berlari secepat kilat dan tiba-tiba mengejar sang tetua. Cakar tajamnya jatuh dari langit dan menginjak punggung seorang tetua dari istana Yin Yang. Cakarnya tajam dan menembus tiangang pelindungnya, menembus tubuhnya. Ia membuka mulutnya dan menggigit kepalanya, mengunyahnya dengan nikmat, lalu melahapnya dalam 3 atau 2 gigitan, seolah-olah tekanan pelindung dari tetua alam semi suci itu tak berguna di hadapannya. Raksasa-raksasa, satu-satunya tetua istana Yin yang tersisa telah runtuh secara mental. Mengetahui bahwa ia tak bisa melarikan diri, ia berhenti berlari. Ia meraung, mengangkat pedangnya, dan menghantamkannya ke arah guk-guk api, meletus dengan kekuatan seorang semi-santo puncak. Untuk sesaat, langit dipenuhi angin dan awan, dan citra Dharma Yin dan Yang jatuh dari langit, bagaikan pukulan seorang bijak kuno dari zaman dahulu. Huo menatap sesepuh itu dengan sepasang mata merah tua, lalu tiba-tiba mengangkat cakar tajamnya, merobek niat pedang itu. Angin dari cakar itu berlalu, dan sesepuh itu berdiri di sana dengan linglung. Suara tulang patah dan darah terpotong keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuhnya terbelah menjadi 7 atau 8 bagian. Ia terbunuh dengan begitu mudahnya. Melihat situasinya tidak baik, pemuda dari istana Yin yang melambaikan tangannya dan melemparkan jimat melayang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan ia melakukan lompatan ruang dan melarikan diri. Orang-orang dari paviliun abadi melarikan diri lebih jauh, dan bahkan para jenius tak tertandingi seperti Rang Si Chen Jue sama sekali mengabaikan segalanya dan hanya fokus untuk melarikan diri. Namun kami tidak dapat melarikan diri sama sekali karena energi semua orang terkunci oleh binatang buas ini. Itu, akan datang. Suara Sao Ze sedikit bergetar. Tenang, aku mengerutkan kening dan berkata,
sekarang tak seorang pun dari kita bisa lolos. Kita hanya bisa mengumpulkan kekuatan dan menghabisi roh jahat ini bersama-sama. Lagi pula, masing-masing dari kita memiliki dekrit pedang suci, jadi mungkin kita punya sedikit peluang. Dongfang Lin Er sedikit mengernyit, adik Bu, menurutmu apakah pedang suci bisa menghabisi naga sungguhan dalam 10 gerakan? Tidak bisa, binatang buas ini lebih kuat dari Zulong, jadi bagaimana kita bisa menghabisinya hanya dengan 10 dekrit pedang? Selain bertarung, apa ada pilihan lain atau kau mau dimakan binatang buas itu, tanyaku balik. Wajah cantik Dongfang Lin Er memucat saat dia bergumam, aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Lin Muzao sedikit mengernyit, adik Lin, apakah kamu sudah menyerah bahkan sebelum bertarung? Dongfang Lin Er tercengang, kakak senior benar, ayo kita bertarung dengan segenap kekuatan kita. Saat itu, guk-guk api mendekati kami selangkah demi selangkah, dengan tatapan berburu di matanya. Ia berjalan ke arah kami selangkah demi selangkah, seolah-olah dewa kematian sedang mendekat. Di sekelilingnya, simbol-simbol yang rumit dan kuat terus berkelebat. Itulah arti sebenarnya dari metode guk-guk api. Ia sangat kuat dan mampu menghabisi para santo, tetapi di depan kami hanya ada 10 raja muda. 3 hati pedang menjadi 1, dan 7 hati pedang menjadi jernih. Suaranya sangat rendah dan dingin, dan ia tertawa melalui telepati. Kalian para kultivator dari alam atas benar-benar konyol. Mengirim begitu banyak jenius ke sini sebagai makanan sungguh masuk akal. Kaulah yang menghabisi Zulong, tanya Li Qinyin. Benar, naga tua itu tak sanggup bertahan lagi, jadi aku membantunya. Sekarang giliranmu. Apinya membakar abis, dan pusaran api muncul di bawah kaki guk-guk api. Simbol-simbol biasa mengalir, dan ia sangat kuat. Ia mengangkat salah satu kaki depannya dan mengayunkan semburan api yang mengerikan. Ledakan, bumi bergetar, dan batu-batu di bawah kaki kami retak dan hancur. Formasi pedang gabungan menangkis serangan pertama guk-guk api itu, tetapi tak satu pun dari kami merasa sehat setelah menahan hantaman yang kuat. Beberapa dari mereka yang kultivasinya lebih lemah bahkan muntah darah. Lin Muzao sedikit mengernyit dan berbisik kepada semua orang, keluarkan dekrit. Seketika semua orang mengeluarkan dekrit pedang suci dan mengaktifkannya. Suas-huas-hua, satu demi satu, sosok-sosok penuh pesona peri muncul, termasuk Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi. Pedang Tianfeng dan pedang Bailu terangkat, dan dekrit pedang suci langsung mengunci guk-guk api, memicu teknik pedang yang sangat kuat. 10 niat pedang yang kuat saling terkait dan menyelimuti satu sama lain, saling membombardir dengan keras. Kultivasi Sein pedang begitu kuat sehingga guk-guk api tak mampu menghindarinya. Ia tampaknya juga menyadari bahwa ini adalah perintah Sein pedang dan tak berniat menghindarinya. Ia meraung pelan, merangkak di tanah, dan menunjukkan tatapan garang. Simbol-simbol sihir guk-guk api yang rumit dan tak terhitung jumlahnya tampak berkumpul menjadi perisai berat untuk melindungi tubuhnya. Bum bum bum, 10 lapisan energi pedang menebas, dan guk-guk api melolong memilukan. Orang macam apa pedang suci itu, meskipun ia tidak bisa menghabisi naga sungguhan dalam 10 gerakan, ia pasti bisa membuat naga sungguhan takut dengan keahliannya yang luar biasa. Dan kali ini, ia menebas 10 pedang sekaligus, yang cukup untuk membuat guk-guk api menderita. Kecemerlangan pedang yang luar biasa berkilat. Total ada 10 pedang, masing-masing sangat kuat, mengiris kulit dan daging di punggung guk-guk api, mematahkan untaian aturan kuno, berdarah deras, dan sangat suram. Bahkan niat pedang menyebar, saling bersilangan, merobek separuh istana Zulong. Jurang yang terbentuk oleh sayatan pedang meluas ke kejauhan, mengguncang tekstur lapisan batuan bumi, dan suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Mengaum, di tengah kobaran api, guk-guk api hanya terluka tetapi tidak terbunuh. Cahaya mematikan di sepasang mata merahnya semakin kuat, dan kekuatan kuno misterius akan bangkit dalam tubuhnya. Suara berderak keluar dari tubuhnya, dan setiap inci kulit, otot, dan tulangnya mulai membengkak. Dalam sekejap, tubuhnya mengembang beberapa kali lipat, mencapai ketinggian 3 meter. Ia menatap kami, dan tiba-tiba menerkam kami, dengan cakarnya yang memancarkan cahaya mematikan. Hati-hati, Lin Muzao menggertakkan giginya dan berteriak, pertahankan formasi pedang dengan segenap kekuatanmu. Semua orang melepaskan niat pedang mereka, dan niat pedang itu berkumpul membentuk penghalang, melindungi erat sebidang tanah kecil di bawah kaki mereka. Semua orang tahu bahwa jika itu hilang, kita masing-masing akan dimakan seperti para tetua istana Yin Yang. Sebagian besar tetua itu berada di puncak level semi-suci. Jika mereka semua mati, kita akan semakin tidak mampu melawan. Ledakan. Dengan suara keras, formasi pedang itu menghubungkan semua orang. Dalam sekejap, Cao Ze, Pei Lixing, dan yang lainnya kembali memuntahkan darah. Jaring pedang di dunia luar saling melilit dan mengenai cakar tajam guk-guk api, tetapi tidak berhasil melukai binatang purba ini sama sekali. Sebaliknya, bulu dan sisiknya mulai berdiri, dan ia menjadi sangat ganas.
Api menyembur keluar dari tubuhnya, menciptakan lautan api dan menerkam formasi pedang tersebut. Suhu yang menyengat itu begitu menyengat, membuat semua orang merasa seperti berada di lautan api, dan itu sangat tidak mengenakan. Pegang formasi pedang dan serang dengan senjata ajaib. Mata indah Li Qinyin berbinar. Ia memegang pedang Qinyin di satu tangan dan menghunus pedang ajaib di tangan lainnya. Tiba-tiba, ia memancarkan aura pedang yang kuat dan melesatkannya ke arah luar. Lulus. Si guk-guk api menderita hantaman hebat, kulit di dahinya robek dan dagingnya terekspos, tetapi pedang itu gagal menghancurkan tengkoraknya, dan dampaknya tidak sebesar yang dibayangkan. Malahan, pedang itu membuat si guk-guk api semakin ganas. Ia mengangkat cakarnya yang tajam, yang langsung berubah menjadi cakar api sepanjang 100 kaki yang menekannya dari udara. Kekuatan dahsyat itu membuat semua orang gemetar. Dengan suara keras, simbol-simbol kendo dalam formasi pedang terus bergetar dan menguap, dan kekuatan semua orang menjadi sangat lemah. Lin Muzhao menjentikkan jarinya, dan setetes air menyembur keluar, langsung menuju ke arah guk-guk api. Itu adalah dunia air. Setetes air ini mungkin tampak sederhana, tetapi penuh dengan energi misterius. Begitu keluar dari formasi pedang, ia berubah menjadi rawa, yang melilit tubuh guk-guk api seperti jaring air, dan dalam sekejap mata, ia sepenuhnya terikat olehnya. Lin Muzhao menjepit jarinya dan menggumamkan sesuatu, dan gumpalan air dari dunia rawa mulai menembus tubuh guk-guk api seperti sutra yang kuat, membuatnya berdarah. Mengaum, si guk-guk api benar-benar murka, dan aturan lain meledak dari tubuhnya, mengguncang dunia air. Tubuhnya membengkak lagi, membawa aura yang menakjubkan. Itu tidak bagus. Li Qinyin sedikit mengernyit. Binatang ini telah membentuk satu set lengkap tulang purba dan memiliki teknik binatang api yang lengkap. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Belum tentu. Aku mengangkat tanganku, dan Bing Zushan muncul sebagai respons, berubah menjadi pedang suci yang menyilaukan setinggi ratusan kaki. Di bawah kendali tanganku, roh pedang yang tersisa muncul. Pukulan yang mengandung keadaan penyatuan pedang dan hati itu langsung menebas Huo-Huo. Pada saat tebasan, teknik naga sejati diaktifkan sepenuhnya, tulang-tulang di dahi patah, dan tanduk naga emas tumbuh. Seluruh orang itu juga memasuki alam inkarnasi naga sejati, dan kekuatannya melonjak hingga 300 kali lipat. Ledakan, tanah tiba-tiba amblas beberapa meter, lalu pantulan dari aturan ruang mengguncangnya. Batu bata dalam radius ratusan kaki berterbangan satu demi satu dan runtuh di bawah tekanan yang kuat, guk-guk api itu gemetar seluruh tubuhnya, dan retakan muncul di kepalanya. Tulang aslinya tampak telah rusak, dan retakan muncul di bawah serangan Bing Zushan. Ada kemungkinan, mata Dongfang Lin Er berbinar, dan ia tak peduli dengan perselisihan antar faksi. Ia mengangkat tangan dan mengayunkan pedangnya. Pedang tipis itu langsung berubah menjadi 7 pedang ajaib dan menghantam kepala binatang api itu. Yang lainnya pun mengikuti. Sesaat, udara dipenuhi senjata ajaib yang membuka dan menutup ke segala arah dan berhamburan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan, seperti peristiwa besar seorang raja muda dari alam atas yang membantai seekor binatang buas. Di tengah raungan itu, kobaran api semakin besar. Ketika semua senjata sihir ditarik kembali, guk-guk api masih berdiri di kejauhan, berlumuran darah dan dalam kondisi agak berantakan, tetapi juga tampak semakin ganas. Keempat telapak tangannya berdiri di tanah, dan gumpalan cahaya suci terus membubung. Itu sebenarnya energi naga, sungguh luar biasa. Qilin adalah kerabat dekat naga asli dan memakan daging naga asli. Sepertinya semua itu benar. Hati-hati, kata Li Qinyin dengan suara lirih. Dengan raungan yang dahsyat, guk-guk api tiba-tiba menyerbu, dan tubuhnya menghantam formasi pedang seperti aliran cahaya, membentuk serangan benturan naga sungguhan yang sangat kuat. Di tengah suara dentingan logam dan batu yang beradu, seluruh formasi pedang terpental ke samping hingga puluhan kaki, dan tubuh semua orang bergetar hebat. Kali ini, bukan hanya aku, tetapi bahkan Lin Muzhao dan Li Qinyin, dua peri dalam daftar setengah suci, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Terlalu sulit bagi manusia biasa untuk melawan binatang purba raksasa seperti guk-guk api. Terlebih lagi, guk-guk api telah memakan naga lilin, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Api menyebar bagai kekuatan yang luar biasa, dan mata binatang api itu penuh dengan niat menghabisi, mendesak api sejati untuk membakar formasi pedang. Gunakan jimat serangan. Lin Muzhao mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa jimat emas. Dalam sekejap mata, simbol-simbol itu mekar di udara dan berubah menjadi gambar para dewa. Para dewa kuno berdiri di sana, mengangkat telapak tangan mereka, dan menekan guk-guk api dengan jejak telapak tangan seperti gunung. Jimat-jimat ini adalah kartu truf kesayangannya, dan sekarang ia hanya bisa menggunakannya seperti ini. Setiap jimat mengandung esensi kultivasi seorang suci, yang cukup untuk menghabisi setengah suci biasa, tetapi menggunakannya untuk menghadapi guk-guk api saat ini juga merupakan tindakan yang sia-sia. Li Qinyin, Dongfang Lin Er, Zuo Qiulin,
Lu Qingsu dan yang lainnya mengeluarkan jimat dan menyerang monster api itu secara sembarangan. Aku tidak menyiapkan jimat apapun, jadi aku mengangkat pedang tulang abadi lagi. Dengan suara Ci, energi pedang melompat ke angkasa dan menyerang retakan di tulang asli guk-guk api 3 kali berturut-turut. Saat itu, tidak ada yang ingin mengambil sihir guk-guk api. Mereka hanya ingin menghabisi binatang besar ini sesegera mungkin dan menyelamatkan nyawa mereka. Raungan itu terus berlanjut, dan guk-guk api itu berubah menjadi seberkas api dan bergerak dengan kecepatan tinggi, terus-menerus menghindari serangan jimat-jimat itu, tetapi ia tak dapat menghindari energi pedangku. Bahkan seorang suci pun tak dapat menghindari serangan lompatan ruang yang mengunci target dengan pedang dan jantungnya. Belum lagi guk-guk api yang terluka parah di depanku dan sudah menerima banyak serangan. Kong! Suara logam yang beradu memekakkan telinga, dan energi pedang-pedang tulang abadi seakan menghantam baja, tetapi hatiku tetap gembira. Aku diam-diam bisa merasakan jimat semua orang hanya menutupi serangan itu. Jurus mematikan yang sesungguhnya adalah 3 energi pedang yang kudapatkan melalui lompatan ruang. Retakan pada tulang asli guk-guk api tampak semakin panjang. Hal ini semakin membangkitkan keganasannya. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan menusuk formasi pedang. Dengan suara bang yang keras, seluruh formasi pedang terguncang ke samping lagi. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah terus-menerus muntah darah, wajah mereka pucat, dan bahkan tulang mereka tampak akan rusak parah. Cao Ze dan Pei Lixing tampak sangat pucat, dan tekad mereka hampir runtuh. Aku tak mau bertahan lebih lama lagi. Aku tak mau tinggal di sini dan menunggu mati sia-sia. Cao Ze berteriak dan menjerit, kekuatan mentalnya telah runtuh total di bawah teror yang dibawa oleh guk-guk api. Ia mundur dari formasi pedang, menghancurkan gulungan sihir, dan mencoba melarikan diri. Tidak, bodoh. Lin Muzhao terkejut. Li Qinyin juga menggertakkan giginya. Cao Ze, apa kamu gila? Cao Ze mengabaikannya sepenuhnya, meraung marah, dan melesat pergi ke kejauhan bersama cahaya gulungan itu, tetapi tak ada jalan keluar. Dengan Swiss, aura mengerikan turun. Ketika ia mendongak, ia melihat taring-taring ganas dan ludah guk-guk api yang mengalir deras. Engah! 10 raja muda teratas dari kedua akademi digigit menjadi 2 bagian oleh guk-guk api, dan darahnya MS, sungguh pemandangan yang mengerikan. Hati pedangku tak kuasa menahan gemetar. Seseorang yang hidup mati di depan mataku, dan ia adalah sesama murid yang cukup kuat. Guncangan di hatiku terlalu hebat. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Pei Lixing mundur beberapa langkah dan tanpa sadar keluar dari formasi pedang. Ia menggoyangkan tubuhnya dan terbang ke arah berlawanan, berlari tanpa suara dan liar. Ia adalah seorang kultivator lain yang tekadnya runtuh dalam situasi putus asa. Mata Li Qinyin meredup dan dia mendesah, kenapa begini? Lin Muzhao menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, tenanglah. Tidak ada yang bisa melarikan diri sekarang. Keluar dari formasi pedang akan menyebabkan kematian. Kita hanya bisa menggunakan formasi pedang untuk mempertahankan diri dan menyerap kekuatan guk-guk api. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Makam naga lilin apa, kesempatan apa? Zhao Qingfeng murka, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan marah, guru belum pernah ke makam naga lilin, tapi beliau malah mengirim kita ke sini untuk mati. Orang macam apa ini, apa pendapatnya tentang kita? Kakak senior Zhao Qingfeng, Lin Muzhao, dengan ekspresi licik, berkata, apa maksudmu kalau kau takut mati, jangan mengamalkan Taoisme. Guru telah memberi kita misi untuk menangkap penguasa bulan ilahi, tapi kau pikir guru mengirimmu untuk mati? Apa kau pikir nyawamu lebih penting daripada miliaran makhluk hidup di alam atas? Ketika seseorang meninggal, jalan pun lenyap. Zhao Qingfeng berkata dengan dingin, apa hubungannya miliaran nyawa di alam atas denganku jika aku, Zhao Qingfeng, mati di sini, hidupku akan sia-sia. Apa kau pikir miliaran nyawa yang kau sebutkan itu punya belas kasihan padaku? Kamu terlalu egois. Pantas saja kamu tidak membuat kemajuan apapun dalam kultivasimu selama bertahun-tahun, kata Lin Muzhao ringan. Lin Muzhao, berhentilah bersikap munafik. Kau adalah murid guru yang paling berharga. Kau telah menjadi orang suci sejak kecil. Kau telah menerima begitu banyak sumber daya, begitu banyak bimbingan, dan rasa hormat. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menuduh orang lain egois? Setiap kata yang diucapkan Zhao Qingfeng setajam pedang, dan dia menolak menyerah sama sekali. Aku mengerutkan kening. Apa kita masih bertengkar di saat seperti ini, kakak senior Zhao? Bukankah kakak senior melakukan ini demi kebaikanmu sendiri di saat seperti ini? Hanya dengan bekerja sama kita bisa punya kesempatan untuk lolos dari makam naga lilin hidup-hidup. Apa gunanya menyalahkan guru saat ini? Apa itu akan membuatmu bisa keluar hidup-hidup? Dongfang Lin Er membuka bibir merahnya sedikit dan berkata, adik Bu benar. Kita tidak bisa saling bertarung. Kita harus bekerja sama. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Yazuo Qiulin juga mengangguk setuju.
Raungan melengking terdengar dari kejauhan. Itu suara Pei Lixing. Ia juga disambar oleh guk-guk api. Tempat itu penuh api, dan guk-guk api bisa muncul di mana saja dengan kekuatan tangga darurat. Mustahil untuk melarikan diri. 860.